Ya, kita berdoa. Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan, hamba berdoa Bapa di dalam nama Yesus. Kami minta pengurapan Bapa firman-Mu Tuhan. Bukakan semua Bapa pemikiran kami, karena kami tahu dengan urapan Tuhan, hati kami terhubung dengan firman-Mu Tuhan. Maka kami akan lihat semua kegelapan diremukkan dalam nama Yesus. Kegagalan, kemiskinan dipatahkan dalam nama Yesus. Karena kami tahu Bapa, dengan pengurapan Bapa firman-Mu Tuhan, membuat hidup kami berhasil. Setiap Bapa depresi, ketakutan Bapa hilang lenyap Bapa di dalam nama Yesus, karena ada pengurapan Roh Allah tiba Bapa dalam kehidupan kami. Mari Tuhan pagi hari ini ya Roh Kudus, biarlah Engkau memberkati kami ya Tuhan, dengan Bapa berkat yang ajaib daripada sorga. Kami mau terhubung dengan Engkau, kami mau terhubung Bapa dengan sorga Bapa, dan kami pengen connect Bapa dengan Roh Kudus. Dan biarlah pagi hari ini Bapa, bukakan Bapa setiap revelation daripada Engkau Tuhan. Karena kami tahu tidak ada satupun yang sukar di hadapan Engkau untuk Engkau taklukkan di bawah kaki kami. Karena di dalam Engkau Tuhan segala sesuatu mungkin. Dan biarlah yang tidak mungkin ini Tuhan, Engkau jadikan berhasil dalam kehidupan kami. Mari Roh Kudus, urapi mulut bibir lidah hamba ya Tuhan. Urapi anak-anak-Mu juga Tuhan, yang mengalami apapun Bapa pergumulan ya Roh Kudus. Dengan pengurapan jalan keluar terjadi. Dengan pengurapan Bapa, kami akan lihat Roh Tuhan berkuasa atas hidup kami. Dan kami akan mengalahkan banyak Goliat Bapa dalam kehidupan kami. Karena kami tahu Bapa, kami ditentukan jadi orang-orang yang penuh dengan berkemenangan. Karena kami disertai Tuhan Allah kami yang besar dan luar biasa besar. Di dalam nama Yesus Bapa, terima kasih Tuhan. Biarlah pagi hari ini Bapa Engkau berkati kami. Berkati Bapa dan berkati kesehatan kami. Di dalam nama Yesus, semua yang percaya dan terima pengurapan yang baru katakan amin ya. Saudara bisa buka di dalam ya, biasanya saya tuh kalau khotbah jam 8 malam ya, jam 8 malam. Nah saudara yang mungkin baru pertama kali kenal saya ya, karena saya nggak pernah khotbah pagi hari, biasanya selalu malam. Nah saudara yang mungkin baru ya pertama kali berkunjung ke room saya, saudara bisa follow dulu ya, mana tahu nanti saudara butuh namanya sharing firman, ataupun saudara butuh didoakan dan sebagainya. Namun sekali lagi setelah firman selesai terlebih dahulu, karena saya biasanya menyampaikan firman supaya saudara itu bisa namanya hidup dipenuhi dengan firman, karena firman itu sanggup membuat hidup kita ini penuh dengan kemenangan. Nah jangan jauh daripada firman, karena firman itu membuat hidup kita melihat janji Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya. Ada amin saudara ya, shalom. Nah saudara, kemarin saya khotbah tentang hari yang Sabtu ya, di hari Sabtu di jam 6 sore saya khotbah tentang namanya sikap hati. Nah saudara tahu bahwa sikap hati yang kemarin saya khotbahkan adalah tentang terambil di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-15 lah kalau nggak salah, atau 16. Nah dengar baik saudara ya, di dalam kehidupan saudara, firman Tuhan kemarin menyatakan begini saudara, Elia mengalami namanya kekeringan dan mengalami kelaparan dan kehausan. Namun Roh Kudus menyampaikan bahwa dalam firman tersebut Tuhan gak pernah membiarkan anak-anaknya mengalami kehausan dan kelaparan. Namun dengar baik, tapi kalau misalnya saudara merasa, loh saya mengalami kelaparan Pak, mengalami kehausan, di mana firmannya yang membuat saudara itu dan saya bisa namanya menikmati janji Tuhan. Nah saat saudara punya sikap hati yang rendah hati, punya sikap hati ketaatan, punya namanya sikap hati untuk namanya hidup dengan penuh dengan hormat, bahkan ada sikap hati yang penuh pengorbanan. Nah dengan sikap hati itu saudara tahu janda Sarfat itu mengalami namanya sebuah kelimpahan yang dimana adonan rotinya tidak pernah habis. Karena apa? Karena sikap hati. Nah sikap hati ini menentukan bagaimana saudara bisa diberkati dengan ajaib dan luar biasa. Kemarin saya juga memberikan kesaksian demi kesaksian. Saudara tahu ada beberapa hamba-hamba Tuhan juga mengalami namanya sebuah pertolongan saat dia punya sikap hati mempertahankan namanya percaya kepada Tuhan ketimbang melihat kenyataan. Karena seringkali kita berubah-ubah dalam sikap hati karena apa yang kita lihat ini tidak nampak untuk bisa mengubah kehidupan saudara. Namun saat saudara mempertahankan untuk namanya iman ketimbang namanya lihat keadaan yang tidak berubah, tapi imanmu tetap stay kepada Tuhan. Disitulah saudara saya bersaksi ada beberapa hamba Tuhan mengalami mujizat yang luar biasa dalam keajaibannya. Ada satu diantaranya mengalami pemulihan dan kesembuhan dan everything yang dibutuhkan bagi seorang manusia. Amin saudara ya, dalam sikap hati saudara itu membuat saudara itu bisa mengalami banyak hal di dalam Tuhan. Nah mempertahankan sikap hati bukan hal yang gampang saudara, namun saudara harus bisa memperjuangkan hati yang di hadapan Tuhan berkenan pastinya. Nah hari ini saudara bisa buka di dalam 1 Samuel pasal yang ke-16 dan ayat yang ke-13 ya.
1 Samuel pasal 16 ayat yang ke-13. Nah, seberapa saudara yang lagi mengalami banyak kesulitan dalam kehidupan saudara, ya, dengerin firman, lakuin itu nanti di rumah. Saudara, saya percaya saudara dengan sikap hati dan pada khotbah pagi hari ini ada hubungannya. Saudara lakukan dengan hal yang compare di dalam firman kemarin sama firman malam pagi hari ini. Saudara lakukan, saya percaya bahwa saudara itu bisa akan mengalami banyak namanya perubahan kehidupan seperti yang saya alami. Karena di dalam kuasa Tuhan tidak ada yang terlalu sukar untuk saudara nikmati namanya berkat Tuhan. Ya, di dalam 1 Samuel pasal 16 ayat yang ke-13 saya baca, ya, Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Dengar baik saudara ya. Saudara pada hari ini sudah beribadah belum? Nah, pertanyaan saya begini saudara, ini yang ditanyakan Tuhan ya. Kalau saudara beribadah di hari Minggu atau di hari-hari yang lainnya, apa yang saudara cari? Nah, ini yang menjadi pertanyaan. Kalau saudara beribadah, ya, apa yang saudara cari di dalam ibadah tersebut? Karena kita akan penuh dengan banyak, ya, shalom, selamat pagi, happy Sunday juga. Nah, kalau saudara beribadah, misalnya kita lagi ibadah nih seperti ini, apa yang saudara cari? Ayo, saudara bisa komentar dengan, mungkin saya juga bisa mendapatkan sesuatu juga dari cara pandang saudara. Ya, apa yang saudara cari saat saudara beribadah di hadapan Tuhan? Nah, loh kenapa? Karena ada banyak alasan untuk kita bisa punya alasan untuk namanya beribadah. Saya pengen begini. Saudara bisa coba ngomong sesuatu, ya, berjumpa dengan Tuhan ya. Ada yang lain ya, jam 11 ke gereja ya. Oh ya, cara masuk ke hadirat Tuhan, amin ya, cari firman Tuhan. Nah, saya lagi saudara bisa tulis banyak hal mungkin ya saudara yang bersukacita bersama Tuhan, bagus sekali saudara ya. Jadi itu alasan-alasan saudara untuk mencari Tuhan, itu bukan sesuatu yang salah kok ya. Jadi semuanya itu benar. Ada lagi yang lain mungkin bisa berkomentar, saya pengen ibadah karena saya pengen ini. Apa coba saudara bisa komentar? Mana tahu saya juga dapat sesuatu dari setiap pemberitaan ataupun komentar saudara. Nah, dalam perjumpaan dengan Tuhan hidup saya diubahkan, metanoia, amin ya. Ada lagi saudara selain saudara bisa namanya mencari Tuhan, apa alasan saudara mencari Tuhan dan keinginan apa yang saudara rindukan di hadapan Tuhan? Yang saya cari dalam ibadah perkenanan Tuhan dan kedamaian, ingin mengalami Tuhan, amin, bagus. Ya, ada lagi saudara yang lain, ayo ya, jangan pelit berkomentar ya, karena ini kita sharing aja dulu dan saudara bisa namanya nanti mengalami apa yang saya pengen sampaikan. Nah, mana tahu nanti saudara dalam khotbah saya pada pagi hari ini saudara cari yang ini gitu ya. Cari apa nanti tak jelaskan sedikit. Ada lagi? Udah cukup? Ada lagi? Nggak ada lagi? Ya, yang berkomentar cukup ya. Nah, dengar baik saudara ya. Di dalam saudara mencari Tuhan, seperti perkataan saudara, ada yang mencari pengen bertemu dengan Tuhan, cari perubahan hidup, cari kedamaian. Ya, nah itu cari kedamaian tadi ya. Cari namanya mengalami Tuhan. Ada lagi cari yang ya sukacita, cari firman-Nya Pak. Nah, masuk ke hadirat Tuhan. Bagus sekali semua perkataan-perkataan itu. Dengar baik saudara, cari semuanya ya. Semuanya itu apa saudara ya? Semuanya itu kan saudara bisa uraikan. Kalau bilang semuanya itu apa? Ya, saya cari berkat roti hidup untuk hidup berbuah. Oh ya, puji Tuhan. Saudara bilang, saya pengen duit Pak, juga nggak apa-apa. Ya, nggak usah munafik juga. Kita pengen apa? Diberkati secara ekonomi. Sah-sah aja emang Tuhan memberkati. Ya, kadang-kadang kita ini takut untuk ngomong kayak gitu, seakan-akan cari Tuhan karena pengen uang. Ya, nggak salah kalau memang itu Tuhan nanti memberkati saudara, itu kan bukan karena sesuatu yang kita nilai itu jadi yang salah. Kalau Tuhan bilang ini waktunya diberkati, ya diberkati aja ya. Ya, shalom, maaf ke gereja dulu ya. Ya, silakan yang mau ke gereja dulu ya. Dan saudara yang mau pelayanan lah ya, dengerin khotbah saya bisa di YouTube nanti ataupun juga di hari-hari yang lainnya. Nah, dengar saudara ya, pada pagi hari ini saudara, saya pengen mengajari saudara satu hal. Selain saudara yang menyebutkan itu semua, betul apa yang Tuhan perkatakan. Jarang anak-anakku mencari ini. Loh, kenapa? Cari jalan yang menyelamatkan. Amin juga ya. Namun Roh Kudus ngomong sama saya begini, banyak anak-anakku tidak mencari ini. Mencari apa? Pengurapan. Yang saudara cari itu nggak salah semuanya. Namun Tuhan itu menginginkan seperti dalam ayat 13 nih. Samuel mengambil
tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud, lalu berangkatlah semua menuju Rama. Dengar baik saudara ya, yang kalian cari di dalam Tuhan itu yang tadi yang saudara sebutkan dan saya sebutkan tadi ya lewat perkataan, supaya nanti teman-teman yang di YouTube juga tahu, oh ini yang di komentar TikTok ini nih, maka saya sebutkan satu-satu. Ya, saudara harus cari namanya satu lagi, yaitu pengurapan, karena di dalam pengurapan semua yang kamu sebutkan ada di dalam satu ini. Ada damai, ada sukacita. Kenapa kita harus cari pengurapan? Dan dengar baik ya, pengurapan bukan segala-galanya, tapi satu di antaranya saudara perlu cari. Kenapa? Karena pengurapan itu bisa membuat hidup saudara itu yang miskin Tuhan bisa bawa naik, yang gagal hidupnya terus sering jatuh, naik sampai titik di mana? Bangkrut. Ya, mengalami kemiskinan, mengalami namanya setiap namanya kutuk, kegagalan, bahkan ada yang namanya mati muda, sakit penyakit, turun temurun, selingkuh, itu dari orang tua sampai ke anak-anak, sampai saudara menikah, ada yang terus perceraian terjadi. Kenapa? Kutuk. Nah, dengan pengurapan semua itu bisa dipatahkan dengan mudah. Kenapa kita harus cari pengurapan juga? Saat saudara namanya berdoa di hadapan Tuhan di hari Minggu ataupun di hari-hari yang lainnya, saat saudara beribadah di hadapan Tuhan, saya menyarankan saudara buka hatimu, minta Tuhan urapi hidupmu. Loh, kenapa Pak? Karena dulu pengurapan hanya orang-orang tertentu aja yang diurapi, tapi sejak Yesus turun mati di kayu salib dan dia namanya bangkit naik, semua orang percaya bisa terima pengurapan. Kenapa Pak harus diurapin? Dengar baik, Daud ini bukan siapa-siapa. Daud itu dibuang. Daud ini jadi contoh yang bagus. Sebenarnya ada banyak ayat tentang ini, tapi saya kasih ayat ini aja biar gampang. Ya, dengar baik saudara, pengurapan membuat Daud hidup yang tidak ada apa-apanya, kecil, tidak terlihat, jadi besar. Saudara jangan berpikir bahwa Daud besar karena dia bisa mengalahkan Goliat. Ada hal yang tidak terlihat dalam kehidupan Daud, yaitu pengurapan. Sejak pengurapan itu turun, roh Tuhan, Yesus membimbing, menuntun, atau Roh Kudus, Roh Tuhan membawa hidup Daud penuh dengan kemenangan dan kemenangan. Nah, bagaimana saudara namanya pengen Pak damai sejahtera Pak? Minta pengurapan ini. Karena pengurapan membuat saudara itu hidup dalam jalan yang tidak biasa, tapi hal yang supranatural dan hal yang luar biasa. Nah, pengurapan ini saudara jangan saudara berpikir bahwa saya perlu cari yang damai, cari yang hadirat Tuhan. Nah, di dalam hadirat Tuhan ada pengurapan. Nah, saudara minta itu di hadapan Tuhan, tapi tutup bungkus. Betapa pentingnya pengurapan Tuhan dalam kehidupan orang percaya. Karena itu membuat hidup kita itu, skill kita di-upgrade lewat pengurapan. Nah, secara jasmani di dalam kehidupan, ketahuilah Tuhan akan membawa hidup saudara lebih tinggi dari biasanya di atas rata-rata dari jalan kehidupanmu. Kepintaran kita akan di-upgrade. Kita bukan punya hikmat, bukan yang dari dunia saja, tapi yang dari Roh Tuhan. Kita akan punya nama hikmat seperti Salomo. Salomo dijumpai Tuhan di lewat mimpi dan dia diurapi. Sejak dia diurapi, saudara tahu dia bisa namanya menimbang, memutuskan dengan bijak. Kenapa? Pengurapan. Betapa pentingnya saudara itu harus hidup dalam pengurapan Tuhan, bukan hanya yang biasa. Tapi dengar baik saudara ya, pengurapan tanpa pertobatan sia-sia. Jadi jangan saudara, mulai hari ini saya cari urapan. Karena ada banyak orang cari urapan juga tidak mengerjakan apa-apa. Ya, karena saudara tahu kenapa seringkali kalau saudara merasa bahwa hidup saya kok ngalaminya banyak ketakutan. Kenapa? Karena tidak ada urapan. Kenapa ya saya kalau khotbah kok bawanya ngantuk? Karena nggak ada urapan. Kenapa ya kok kalau saya dikhotbahin si A, si B, si C kok badan saya bisa panas? Pengurapan itu nyampe ke kalian. Dan itu akan terus saudara terima. Dan saudara akan mengalami namanya cirinya ya. Tiba-tiba tuh kayak kita tuh semangat dengerinnya dan lain sebagainya. Itu cirinya. Itulah pengurapan. Nah, nggak ada namanya semua sudah digariskan. Tuh, saudara dengar baik ya. Rancangan Tuhan di dalam Yesaya 58, 55 sore ayat yang ke-8. Ada rancangan Tuhan. Bukan soal digariskan. Saul digariskan untuk namanya hidup jadi raja, tapi dia menyimpang, putus semua garis kehidupannya.
Jangan saudara berpikir bahwa kita ini hidup digariskan ya. Enggak semuanya seperti itu. Saudara harus tahu bahwa hidup kita ini bagaimana saudara ingin namanya Tuhan membawa kita. Ngerti arti namanya sebuah free will seperti yang kemarin-kemarin sudah saya khotbahin, saya akan ulangin itu. Ya, karena pengurapan itu bisa membawa saudara itu dalam situasi apapun yang saudara bisa. Ya, pengurapan itu apa sih artinya? Sejak saudara namanya diurapi, apa yang saudara tidak bisa lakukan bisa dilakukan oleh pengurapan bersama dengan Tuhan. Seperti Daud. Daud boro-boro dipandang orang, keluarganya aja buang dia. Daud boro-boro namanya dihargai orang. Dia tidak pernah namanya bisa diajak oleh keluarganya. Saudara tahu Daud itu dibuang begitu aja. Karena apa? Sejak waktu Samuel datang, yang dihadapkan anaknya selalu cuma 7. Isai hanya memperhatikan 7 anaknya, padahal anaknya itu ada yang 8. Ya, yaitu siapa? Daud yang paling terakhir, yang paling bungsu. Nah, itu ada ceritanya. Bagaimana kenapa Daud itu mengalami seperti itu ada ceritanya. Ya, namun saya nggak akan sampaikan itu karena nanti kemana-mana. Nah, tapi kita akan bahas tentang namanya sebuah pengurapan. Ya, pengurapan membuat hidup saudara itu seperti lukisan saudara. Daud itu polos. Ya, bukan berarti Daud itu tidak punya sisi namanya kegelapan. Dia punya sisi kegelapannya. Namun dengan pengurapan Tuhan, bagaimana Tuhan bisa membawa hidup yang penuh dengan kegelapan masuk ke dalam terangnya Tuhan. Nah, di dalam Tuhan Yesus sendiri bahkan berkata di dalam Lukas 8 ayat 13, nanti kita buka ya. Kenapa dia nyampaikan bahwa aku, ya sebentar saya buka dulu ayatnya biar saudara itu, Lukas 4 ayat yang 18. Roh Tuhan ada padaku sebab Ia telah mengurapi aku. Akunya huruf besar, ianya huruf besar. Ya, oleh sebab apa? Ia telah mengurapi aku. Kenapa Yesus sendiri harus diurapi? Loh, karena dia harus naik kayu salib. Tanpa urapan Tuhan, manusia nggak ada yang mungkin bisa berani naik kayu salib untuk menebus dosa manusia. Nah, pengurapan membuat saudara, apa yang saudara takuti, membuat saudara itu bisa berani dan maju. Nah, seringkali kalau saudara ikut Tuhan di dalam kehidupanmu kepada Tuhan, saudara perlu namanya hidup, namanya cari juga kuasa Tuhan. Satu diantaranya urapan. Nah, kalau saudara berpikir bahwa saya pernah numpang tangan Pak, dan orang sakit itu mengalami kesembuhan karena urapan itu ketransfer. Dan itu urapan itu sanggup namanya menyembuhkan orang. Nah, sekali lagi ya, kenapa kita butuh itu? Karena menurut saya, ya ini menurut saya beberapa kali melihat bahwa di dalam sebuah Alkitab ini dengan pengurapan, dan saya ngalamin itu membuat dimensi dalam sebuah karakter kita itu banyak diubahkan lewat apa? Urapan. Contoh begini saudara ya, saudara kalau beli namanya sebuah lukisan ya, ataupun pengen namanya melukis, saudara mungkin beli namanya kanvasnya dulu, betul ya? Nah, waktu saudara beli kanvasnya, pada saya beribadah penyembahan pujian seringkali pikiran gak fokus. Gimana Pak caranya? Ya nanti lah pertanyaan-pertanyaan itu next time aja ya. Jangan banyak tanya dulu, saya fokus dulu dengan khotbahnya ya. Karena ini bukan waktunya sharing, ini waktunya dengerin firman. Nah, kanvas itu saudara beli mungkin ya nggak tahu lah harganya berapa, 100 mungkin atau 150. Dalam keadaan kanvas yang kosong. Tapi waktu saudara lukis, jadi gambar sebuah gunung kah, hutan kah, atau jadi gambar yang mungkin langit, bulan, everything lah. Saudara mau gambar apa? Dengan tangan yang pun mungkin saudara punya keahlian dengan melukis sesuatu yang indah, entah itu gambar orang, atau saudara mau menggambar sesuatu yang menjadi imajinasi saudara, mau gambar apapun itu, dan hasilnya bisa sangat bagus. Saya mau tanya saudara, waktu saudara beli kanvas yang kosong, tidak ada sesuatu gambar, dengan gambar cuma putih, dengan ya terpampang warna putih polos saja. Waktu kamu lukis dengan tangan yang ajaib, waktu kamu jual harganya bisa mahal apa bisa, atau sama aja waktu saudara beli kanvas yang harganya murah tanpa gambar. Nah, waktu saudara melukis, saudara jual dengan lukisanmu, harganya tidak akan sama lagi seperti saudara beli dengan keadaan yang kosong. Begitu juga dengan tangan Tuhan, waktu dia melukis hidup kita dengan gambar yang dia mau dalam kehidupanmu. Dengar baik saudara, saudara akan jadi mahal, hidupmu akan mahal di hadapan banyak orang. Hidupmu di hadapan Tuhan sangat mahal. Makanya Tuhan mau tebus hidup saudara dan saya. Tapi saat saudara sudah tergambar dengan kanvas, ya, dengan kanvas yang tadinya kosong, dan Tuhan memberikan suatu gambaran dalam kehidupanmu,
dengan urapannya yang penuh kuasa, saudara akan hidup dengan namanya kemuliaan Tuhan. Nah, dengar baik saudara, di dalam kehidupan Daud itu bukan siapa-siapa, tapi Tuhan membawa Daud jadi besar lewat kuasa urapannya. Loh, kenapa Pak mesti hidup dalam urapan Tuhan? Oh, penting menurut saya, karena di dalam ayat 13 Samuel mengambil tambung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu, ingat, catat saudara ya, dan dengerin, dan sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah Roh Tuhan. Apa pentingnya? Roh Tuhan berkuasa atas hidupmu. Saudara kalau bisa buka di dalam 1 Samuel pasal 10 ayat yang pertama, Saul pun juga hal yang sama. Sejak dia diurapi, Saul itu latar belakangnya adalah suku yang terbuang, terhina, minderan, penakut, tidak percaya diri. Sejak dia diurapi oleh Samuel, nabi yang sama mengurapi Daud, saudara tahu apa yang terjadi dengan Saul? Dia hidup tiba-tiba penuh dengan namanya kuasa Tuhan, penuh keberanian dan mengalahkan Filistin. Ada berapa banyak kita beribadah kepada Tuhan, ya kita namanya ikuti, namanya gereja, kegiatan gereja demi gereja saudara, tapi hidupmu tetap sama, mengalami takut yang sama, tidak berani, doain orang takut, mau hidup melangkah sedikit takut kehilangan nyawa, takut namanya miskin, takut mengalami ini dan segala macam ketakutan. Gelap aja saudara bisa takut. Bisa bayangkan kita Kristen, tapi hidup namanya mungkin mati lampu aja orang bisa gemeter dan takut dengan semua itu. Kita ini ditentukan oleh Tuhan seperti dalam Roma 8 ayat yang ke-37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang menang oleh Dia yang telah mengasihi saudara. Oleh karena apa? Yesus mengasihi saudara dan mengurapi saudara. Saudara ditentukan itu jadi pemenang, bukan kekalahan, bukan hidup dalam gelap, tapi terang dalam Tuhan. Tapi bagaimana mungkin kita menjalani kehidupan hari-hari kita penuh dengan kekhawatiran? Pak, bisnis saya gagal Pak, minta diurapi. Pak, hidup saya kok nggak pernah berhasil Pak, minta diurapi. Minta. Mungkin mau lewat hamba Tuhan terserah, atau saudara lagi beribadah, Tuhan urapi aku Tuhan. Karena pengurapan itu tanpa terkecuali. Untuk orang-orang yang misalnya selama dia percaya pada Yesus, saudara bisa diurapi dengan kuat. Ada amin saudara. Saudara mau diurapi Tuhan, saudara bisa mau mengalami namanya sebuah terobosan. Karena dengan pengurapan banyak orang mengalami kesembuhan, kematian dibangkitkan jadi kehidupan. Apa yang gagal Tuhan buat berhasil lewat apa? Pengurapan. Lo Daud bisa berhasil mengalahkan Goliat bukan karena dia pintar bertarung saudara. Orang yang nggak pernah bertarung kok. Dia pertama kali namanya bertarung ataupun battle dengan namanya orang lawan Goliat yang begitu besar. Itu bukan dia punya pengalaman. Nah, pengurapan membuat apa yang kamu tidak bisa jadi bisa. Lo sesimpel itu? Iya. Namun saudara kalau beribadah, seringkali ibadah minta itu di hadapan Tuhan. Tadi ada beberapa orang minta, saya pengen beribadah karena cari hadirat Tuhan. Bagus. Saya pengen cari damai Tuhan. Amin. Saya mau cari metanoia, pembentukan perubahan kehidupan karakter. Amin. Apapun itu. Tapi ingat, tanpa pengurapan Tuhan kita nggak bisa melakukan banyak hal. Daud ini jadi contoh membuat hidup saudara punya upaya, punya pemikiran, punya namanya sebuah pemahaman dan revelation. Saudara perlu kejar. Nah, awal-awal saya bertobat, saudara tahu, ini yang saya cari. Saya kenal Tuhan gampang. Cara kenal Tuhan bagaimana? Baca Alkitab. Untuk pengurapan saya harus kejar di ibadah demi ibadah. Ini yang saya cari. Nah, bagaimana pengurapan itu bisa turun dan mengalami dalam kehidupan saudara? Saya akan bersaksi bagi saudara. Dahulu saya pernah kerja saudara di sebuah perusahaan. Suatu hari saya minta sama Tuhan begini, Tuhan, aku selama ini usaha, aku coba dong pengen masuk ke kantor. Saya doa begitu sama Tuhan. Nah, suatu hari saya berdoa begitu dan Tuhan bukain jalan buat saya. Akhirnya saya kerja di kantor. Nah, di dalam kantor itu saudara tahu, saya ini orangnya buta, polos dan gak ngerti apa-apa. Saya gak punya pemahaman di dunia kantor ini harus bagaimana, SOP-nya kayak apa, bahasa kantor saya nggak ngerti. Saya benar-benar buta sama sekali. Tapi saya memberanikan diri minta gitu sama Tuhan.
Nah suatu hari saya masuk ke kantor itu, langsung dikasih kerjaan tuh yang sangat berat saudara. Dan jujur aja saya nggak ngerti sama sekali. Dan di dalam pekerjaan itu banyak orang tuh dipecat. Banyak orang dipecat di posisi itu, banyak orang juga keluar karena apa? Nggak tahan. Dalam pekerjaan itu nggak ada yang tahan. Karena tekanannya berat, tanggung jawabnya besar, gajinya nggak seberapa, itu yang paling menyesakan sebenarnya mungkin bagi kebanyakan orang. Tanggung jawab besar, ya, dan saudara tahu itu harus banyak pengorbanan waktu, loyalitas juga harus ditunjukkan. Di posisi itu harus punya loyalitas, nggak bisa enggak. Karena pulang misalnya jam 5, jam 6, kamu harus pulang tuh bisa jam 8 malam. Dan setiap hari kayak gitu, saudara harus punya punya overtime, dan itu nggak dibayar. Dan ada banyak orang keluar dan nggak tahan. Dan suatu hari saya menggantikan posisi itu, dan saya nggak ngerti sama sekali harus ngapain. Saudara tahu saya nggak harus ngapain? Ya, saya pagi hari saya datang ya di jam 6 sebelum saya ngantor. Saya bangun pagi, saya minta sama Tuhan itu pengurapan. Tuhan, urapi aku. Pengurapan itu bukan hanya bisa datang waktu saudara ibadah, di kamarmu pun juga bisa. Saya sembah Tuhan pakai gitar. Hari itu saya nggak bisa main gitar, tapi saya genjreng aja, nggak tahu kuncinya apa. Saya nyembah. Waktu saya nyembah, saudara tahu, langsung jadi pengurapan terjadi, tapi nggak langsung berhasil awalnya. Nah sampai suatu ketika seminggu kalau nggak salah kurang lebih, saya melakukan hal yang sama. Setiap pagi saya bangun, minta tangan saya diurapi, pikiran saya, Tuhan urapi, supaya aku ini bisa melakukan apa yang tidak bisa aku lakukan. Karena saya tahu adalah Daud tidak pernah mungkin bisa namanya menimpuk Goliat dengan satu pukulan tanpa pengurapan Tuhan. Nah, akhirnya saya melakukan itu setiap pagi. Seminggu kemudian, saya ingat seminggu itu nggak lama, saya bisa ngerjakan semua itu dengan cepat, dengan tepat, dan tidak ada satupun kesalahan. Loh, kenapa? Saya bukan membanggakan diri saya, karena ada dari pimpinan saya cerita sama saya, apa yang kamu kerjakan itu bagus. Sejak dari itu saya terus setiap pagi minta, dan sampai di puncaknya saudara tahu, saya dipanggil ke ruangan meeting sama beberapa direksi. Saya dipanggil untuk meetingin semua pekerjaan saya. Waktu saya meeting, saudara mau percaya apa nggak percaya itu terserah saudara. Saya ngomong, kasih ide, saya berbicara di dalam ruang meeting itu selama 30 menit. Tapi saya sendiri nggak tahu ngomong apa. Mungkin kelihatannya saya itu terjadi dalam hidup saya. Kenapa? Saya setiap pagi minta, Tuhan urapi aku. Yang saya tahu tuh urapan Tuhan tuh begini cara kerjanya. Kamu nggak bisa dibuat bisa. Kenapa? Anak kuasa Tuhan ini. Kenapa di firman ini mencatatkan Roh Tuhan berkuasa. Artinya Tuhan yang ngatasi semua apa yang menjadi semua kelemahan dalam hidup saudara. Saudara nggak bisa ngapa-ngapain. Pak, saya mengalami banyak kebangkrutan, ditipu orang, minta supaya kita ini diberi hikmat. Salomo sejak diurapi punya hikmat. Sejak namanya Daniel diurapi, dia bisa menerjemahkan mimpi. Sejak Yusuf diberi urapi Tuhan, dia memberikan solusi bagi bangsa Mesir. Karena di dalam urapan Tuhan ada kuasa Tuhan yang menuntun anak-anak Tuhan yang percaya. Mungkin kayak begini saudara jarang dengar, namun saudara perlu lakukan karena ini gratis dalam hidup seorang percaya. Amin saudara. Nggak ada salahnya, nggak ada ruginya saudara bisa melakukan itu untuk saudara mengalami banyak hal di dalam Tuhan. Ada amin saudara. Dan saudara dengar baik saudara, waktu saya ngomong begitu dan direksi saya dengar, dia ngomong begini, kok nggak kepikir ya sama saya ya omonganmu ini, katanya. Dengar baik, dia ngomong begitu saya sendiri aja nggak tahu ngomong apaan. 30 menit kurang lebih, setengah jam saya ngomong panjang lebar ngasih ide begini begitu. Saya sendiri nggak tahu ngomong apa. Mulut saya bergerak sendiri, ngomong blak-blak kayak orang berbahasa roh. Awal-awal orang berbahasa roh. Saudara pernah yang di sini ada yang punya berbahasa roh? Saudara tahu kalau waktu pertama kali bahasa roh, lidah kita kan bergetar sendiri. Nggak kita gerakin tapi bergetar dengan kuat. Ini kurang lebih kayak begitu. Saya ngomong dan direksi saya ngomong begini, idemu ini gila katanya dan luar biasa. Saya ngomongin, Pak harusnya begini, gini. Kamu keluar dulu dari ruangan meeting, dia bilang begitu sama saya. Nanti saya ke ruanganmu, saya akan bahas lagi apa yang kamu ngomongin.
barusan. Saya keluar dari ruangan meeting. Saya buru-buru duduk. Sampai di tempat duduk saya cuma ngerenung. Tuhan, ini saya ngomong apaan? Idemu ini saya nggak ngerti sama sekali. Saya buru-buru ambil kertas, ambil pulpen, sambil saya berdiam diri, ya sambil saya merem, saya renungin tadi ngomong apa aja Tuhan. Dan Roh Kudus ngomongin satu-satu, kamu ngomong ini, kamu ngomong ini, kamu ngomong ini. Sejak itu saya berkali-kali bisa dengar suara Roh Kudus dari sisi itu. Loh, saya berkali-kali di kantor itu didatangin Tuhan, saudara. Berkali-kali. Di mana? Di kantor. Bukan waktu di doa, di kantor. Saya berkali-kali didatangin Tuhan. Pala saya itu dielus-elus. Dan tiba-tiba hadirat Tuhan itu bisa muncul dengan kuat. Loh, kenapa? Sejak saudara minta pengurapan itu di hadapan Tuhan, tidak ada Goliat yang bisa menghalangi hidup saudara. Pak, saya sering Pak mengalami kemiskinan yang tidak pernah berkunjung. Minta ini, minta ini. Tadi saya bertanya bagi saudara-saudara, kalau ibadah cari apa? Ada yang cari hadirat, ada yang cari kedamaian, ketenangan, cari berkat Pak. Puji Tuhan ya, cari apa aja ya saudara. Cari yang satu ini. Ini powerful, ini kuasa Tuhan yang membuat saudara itu tidak bisa namanya, yang tidak bisa saudara lakukan, Tuhan akan memberikan kuasanya membuat saudara bisa melakukan apa yang menjadi mimpi saudara. Amin saudara. Ya, yang percaya katakan amin. Dan dengar baik saudara, di dalam urapan itu saudara bisa diproteksi, setan gak bisa sentuh saudara. Makanya ada berapa banyak orang, Pak, saya didatangin setan, saya dikutukin, saya mengalami kuasa kegelapan Pak, saya mengalami namanya mimpi buruk Pak, saya mengalami ketindihan, saya disantet Pak, dan lain sebagainya. Kenapa? Gak ada urapannya. Ibadahmu garing semuanya. Loh, saya berani ngomong begini saudara, yang mau ketemu dukun sekalipun saya bilang mau santet silakan, saya bilang. Yang penting saya bukan nantangin. Loh, kenapa? Karena dalam urapan Tuhan kita gak bisa ditembus, gak bisa. Saya pernah ada dukun yang nyantet saya, kata muridnya. Jadi ada muridnya itu terima Yesus, istri saya dan saya yang menangani ya kerohaniannya. Pertobatannya bukan dari kami, tapi dia ngalamin Tuhan secara pribadi. Nah, akhirnya pertumbuhan rohaninya dia stuck, akhirnya ketemu kami tanganin. Nah, sejak kami tanganin, ya saudara, seperti kemarin sharing saya orangnya gak suka main-main dalam kerohanian, mau serius-serius. Dan saat saudara tahu, dia waktu diberkati, namanya dengan firman, dan dia mulai bertumbuh. Salah satu gurunya itu suka namanya mengecohkan kerohanian dia. Dan dengar baik saudara, saat dukunnya ini ataupun juga pegangannya dia kayak gitu-gitu, nggak suka dengan pertumbuhan rohaninya, dengan kekristenannya dia. Dan dia saudara tahu, itu orang yang kita tanganin waktu dia pergi pulang ke rumahnya dia di Bali, ya saya sebut Bali. Dan dengan saudara tahu, dia sampai ke kalau kita mungkin di Kristen kayak bapak rohaninya gitulah, waktu dia di dalam kegelapan, dia yang mengajari dia ilmu dan sebagainya. Itu dia buka, dia lihat dia kayak sebuah baskom ya, atau basi lah gitu ya. Di dalam airnya itu muncul muka kami berdua, istri saya dan saya muncul. Dan saudara tahu, dia bilang ke teman kami ini atau adik rohani kami, dia bilang, saya akan santet ini orang sampai mati. Nah, akhirnya dia nggak lama dia ke Jakarta. Sampainya dia di Jakarta, dia cerita sama saya. Sebelum dia ke Jakarta, saudara tahu saya pernah doa di rumah ini, saya lihat kelelawar muncul. Nah, dari situ dia cerita, dia bilang, kok saya lagi doa kok saya lihat ada yang hitam muncul. Nah, orang ini nanya, apa? Saya bilang bentuknya kayak kelelawar. Apa memang iya itu kelelawar? Dia bilang itu guru saya yang di Bali. Dia akhirnya cerita, dia lagi mantau kalian sebenarnya. Loh, kenapa memang? Dia nggak suka saya terima Yesus. Kalian bimbing saya masuk ke terima Yesus dengan sungguh-sungguh, dan dia nggak suka dengan perkembangan rohani yang dalam hidup saya. Saya udah bilang ke guru saya, jangan diapa-apain ini orang, maksudnya kami. Nah, terus dia tanya, kalian gimana? Takut nggak? Oh enggak, silakan, dia mau santet juga. Terserah dia mau ngapain.
Loh kenapa? Dalam pengurapan Tuhan saudara gak usah takut saudara. Ya, dia bilang dia akan puasa loh 40 hari. Sejak dari 40 hari ini kalian harus hati-hati. Oh gak perlu saya bilang. Silakan dia mau 40 hari, mau 2 bulan, terserah saya bilang. Loh kenapa begitu yakin? Yakinlah Tuhanmu itu penuh kuasa. Lebih di atas segala kuasa kegelapan. Karena dia adalah Allah terang. Ngapain kita takut dengan kegelapan? Ini saya ngomong pernah terjadi, bukan gak pernah terjadi. Dan dengar baik saudara. Di hari ke-40, ya itu selang 40 atau hari ke-42, akhirnya teman atau adik rohani kami ini pulang ke Bali. Saya bilang ngapain ke Bali lagi? Guru saya yang mau nyantet kalian mati. Loh mati bagaimana? Nah setelah dia dari Bali ngaben, dia bilang dia mau ngaben. Saya juga bingung, ngaben bukannya ngerayain kematian atau apalah gitu lah, saya nggak tahu lah maksudnya ritual kematian lah, lebih tepatnya kayak gitu. Dan saudara dia waktu dia kembali ke Jakarta dia ceritain semua. Ternyata waktu dia puasa 40 hari, puasa 40 hari itu puasa gelap saudara, maksudnya tidak ada listrik. Nah orang kayak mereka puasanya tuh lebih serius dibanding orang Kristen saudara. Dan waktu dia puasa 40 hari, di hari ke-40 dia bilang dia lepasin ilmunya dari Bali buat mukul kami di Jakarta. Lah terus saya bilang, saya nggak ngerasain apa-apa, saya bilang. Saya nggak ngerasain apa-apa. Dia bilang, nah terus kenapa gurumu meninggal? Pukulan yang dia lepasin ke Jakarta, kembali ke Bali, kena dia, matinya nyender di pohon, bukan mati tidur saudara, nyender di pohon, posisinya berdiri. Jadi pukulan yang dia lepasin itu ke kami, nggak kena ke kami, balik lagi ke dia. Loh kenapa? Karena saya hidup dengan namanya pengurapan Tuhan, dengan nyembah dia. Ada amin saudara. Karena dengan kuasa namanya Tuhan, saudara nggak perlu khawatir dengan kegelapan. Tapi seringkali orang Kristen mengalami banyak mengalami kegelapan. Karena apa? Disantet tembus, yang mengalami ketakutan, kegelapan dan sebagainya. Karena apa? Pengurapan Tuhan nggak ada. Bagaimana saudara bisa namanya menembus? Pengurapan Tuhan membuat banyak orang atau jiwa-jiwa bertobat dengan baik, dengan benar saudara. Ada amin. Ya saudara percaya bahwa Tuhan itu di atas segala kuasa kegelapan. Saya bukan nantangin dukun, kalau ada orang nantangin nanti saya akan kirim lagi, oh silakan. Kalau saya mah gitu saudara. Loh kenapa? Pengurapan Tuhan. Saya hidup dengan hari-hari seperti ini. Lo jangan remehkan Tuhan. Jangan pernah banggakan kuasa kegelapan. Wah dia hebatnya, yang hebat Yesus. Nggak pernah namanya kuasa gelap tuh nggak pernah hebat. Lucifer aja di bawah kaki Tuhan kok. Ngapain pusing dengan kayak gitu? Serius? Itu terlalu kecil. Kalau kemarin kata si Mongol ya, santet tuh mah kuasa kegelapan paling kecil. Dia bilang yang paling besar kuasa Tuhan. Waduh saudara, ya jangan ngeremehin namanya pengurapan Tuhan. Ada amin saudara. Banggalah dengan namanya Bapakmu yang di sorga. Nah kalau saudara misalnya hari-hari ini, Pak saya mengalami kehilangan banyak damai sejahtera, minta Tuhan urapi hatiku, bisa tenang, bisa damai, bisa hidup dengan namanya kuasa Tuhan. Saudara mau namanya dikuasai oleh Roh Tuhan, mintalah diurapi. Ada amin saudara ya. Ada hal yang saudara dan saya perlu ketahui, Tuhan tidak pernah melakukan satu hal di dalam hidup manusia. Apa Pak? Mencabut semua masalah dalam hidup manusia. Gak pernah. Oh apa karena dia gak berkuasa? Oh saudara salah. Saking berkuasanya maka dia gak mau cabut dan menghilangkan masalah dalam kehidupan. Loh kenapa? Karena gak level bagi Tuhan untuk namanya memindahkan masalah atau menghilangkan masalah saudara. Loh kenapa? Karena Tuhan sanggup mengurapi saudara, lawan itu masalah dan itu akan kalah masalah. Nggak perlu Tuhan yang maha kuasa. Lewat hidupmu saudara bisa mengalahkan banyak masalah. Tahu Pak? Pengurapan. Waktu Saul diurapi dan muncul sebuah Goliat, orang Israel tidak ada satupun yang maju. Apa kita perlu panggil Tuhan Pak ngalahin Goliat? Nggak perlu, nggak level bagi Tuhan ngalahin Goliat tuh nggak level. Loh kenapa? Daud aja yang nggak dianggap aja bisa Tuhan pakai buat kalahin yang banyak orang takut. Coba saudara bisa buka di dalam 1 Samuel pasal 17 ayat yang ke-23.
Ya, 1 Samuel pasal 17 ayatnya yang ke 23. Sedang ia berbicara dengan mereka, tampillah maju pendekar. Pendekar itu ya, yang maju bukan pendeta, saudara, pendekar. Pendekar itu namanya siapa? Goliat, orang Filistin dari Gad, dari barisan orang Filistin. Ia mengucapkan kata-kata yang tadi juga, dan Daud mendengarnya. Ketika semua orang Israel melihat orang itu, larilah mereka daripadanya dengan sangat ketakutan. Dengar baik, saudara. Orang yang gak diurapi ketemu Goliat kabur, takut. Orang Israel kabur, takut. Sejak saudara hidup di dalam Tuhan, gak punya pengurapan, ketemu masalah, saudara bisa kabur. Berapa banyak orang kena utang, lari. Bukan ngadepin, lari. Itu Goliat yang saudara dan saya harus hadapi. Goliat itu bukan hanya terjadi di dalam hidup Daud, dalam hidup saudara dan saya itu akan terjadi. Ketakutanmu apa? Karena bangsa Israel, Daud dengar namanya tantangan, dia diurapi, bukan takut, dihadapin. Ciri orang yang diurapi tidak kabur dari masalah, ngadepin. Amin, saudara. Ada amin. Saudara jangan berpikir bahwa saya nggak, Goliat terjadi 2000 tahun yang lalu. Enggak, di hidup kita sampai hari ini akan terjadi. Pak, saya takut ketinggian, Pak, itu Goliat. Pak, hidup saya terus-terusan kena utang, Pak, itu Goliat. Pak, saya takut, Pak, ketemu si A, Pak. Kenapa? Ini orang yang jatuhin hidup saya, itu Goliat. Saya gampang tersinggung, Pak, itu Goliat. Pak, hari ini saya kepahitan, itu Goliat yang harus saudara hadapi. Saudara nggak akan mungkin bisa mengampuni tanpa pengurapan daripada Tuhan. Jangan saudara pikir Goliat itu hanya lawannya Daud, enggak. Harus panggil nama Tuhan, nggak perlu lewat kamu. Tuhan nggak perlu hadir. Terlalu murahan, nggak selevel dengan Tuhan. Lawan Pak Dukun, Pak, lawannya kita dukun. Lewat apa? Pengurapan, bukan Tuhan. Tuhan gak level lawan dukun. Terlalu rendahan kata Tuhan, karena Dia Allah yang besar. Dia yang punya namanya sorga, bumi dan seluruh isinya. Ngapain ngadepin cuma debu cacing doang? Lo kan di dalam Yesaya 43 kalau nggak salah. Hai si Yakub, bangsa Israel, si cacing Yakub, dibilang begitu ya. Manusia di hadapan Tuhan tuh kayak cacing, saudara, cuma diinjak mati. Ada amin. Bagaimana saudara pada pagi hari ini? Iman membangkit. Kalau saudara bisa lihat, Pak, saya bagaimana, Pak? Usaha saya sepi, Pak, itu Goliat. Kalau saudara berpikir bahwa Goliat itu tidak terjadi dalam kehidupan orang Kristen, terjadi. Tuhan gak perlu turun tangan. Tuhan tinggal ngurapin kamu, lawan. Kamu akan menang. Seperti tadi saya bilang di dalam Roma 8 ayat 37. Nah, teman-teman yang baru pertama kali datangnya. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada apa? Orang-orang yang menang. Saudara dan saya ditentukan bukan kekalahan, tapi menang oleh Yesus yang telah mengasihi kita. Kata telah mengasihi artinya telah diurapi. Saat saudara percaya pada Yesus, itu diurapi. Dan saudara ditentukan menang, bukan kalah. Pak, saya kabur. Ngapain kabur? Hadapin dengan kuasa Tuhan. Saudara percaya bahwa Tuhan lagi berkuasa dalam hidupmu? Ayo, saya mau tanya, seberapa saudara lagi percaya bahwa Tuhan itu benar-benar bisa berkuasa dalam hidupmu? Atau saudara lagi, Pak, saya lagi kecewa dengan Tuhan, saya lagi menjauh, Pak, daripada Tuhan, saya mulai hidup kurang bisa mempercayai Tuhan. Gak apa-apa, akuin aja. Akuin aja. Dan saya berdoa buat pada pagi hari ini, saudara akan lihat namanya Tuhan itu bisa melakukan sesuatu dalam hidupmu. Ada amin, saudara. Ya, yang percaya katakan amin. Kalau Tuhan berkuasa sejak saudara diurapi. Ya, di dalam Roma 8 ini bagus sekali ayat yang ke-37. Saya juga baru sadar nih, yang telah mengasihi saudara. Artinya Tuhan sudah mengurapi saudara. Kalau saudara udah diurapi, gak ada yang bisa mengalahkan saudara kecuali dirimu sendiri. Loh, kok dirimu sendiri? Nanti saya bahas ya.
Jadi jangan saudara merasa bahwa, Pak, saya sudah berdoa, Pak. Ya, karena dengar baik saudara ya, di ayat yang ke-23 dan ke-24. Saya ulangi lagi, sedang ia berbicara. Di ayat yang 21. Orang Israel dan orang Filistin itu apa? Mengatur barisannya. Berharisan berhadapan dengan barisan. Dengar saudara, dalam pengurapan Daud hanya seorang diri. Ya, Daud nggak diurapi rame-rame, satu RT diurapi, enggak. Yang diurapi cuma satu. Jadi artinya pribadi lepas pribadi kita diurapi. Ayat 21 ini, orang Israel dan orang Filistin itu mengatur barisannya, barisan berhadapan dengan barisan. Dengar baik saudara. Kalau saudara namanya hidup dengan namanya menemui sebuah tantangan di hidup saudara. Saudara mungkin sudah berdoa, sudah puasa, sudah namanya rame-rame doakan, deklarasi, saudara nyanyi pujian dengan jingkrak-jingkrak. Waktu ketemu Goliat, bangsa Israel bubar. Barisannya udah siap nih. Ya udah rapi. Bangsa Israel, amin, teriak rame-rame. Muncul Goliat, bubar semuanya. Kenapa? Gak diurapin. Bukankah itu terjadi banyak dalam kehidupan orang Kristen? Saudara udah berdoa, udah puasa, udah rapih nih barisan dalam rohanimu. Masalah muncul, nangis saudara dan takut meninggalkan namanya barisan. Loh kenapa? Lupa satu hal, minta Tuhan urapi. Minta Tuhan urapi. Minta Tuhan bawa dalam hidupmu dimensi yang berbeda. Pak, saya di kantor penuh dengan masalah. Ini bagaimana Pak mengaturnya? Minta diurapi. Karena Yusuf diurapi, ngatur seluruh bangsa negeri Mesir. Loh kalau nggak pakai hikmat Tuhan mana mungkin bisa? Ya Salomo menghadapi semua permasalahan yang dilema. Ini gimana caranya Tuhan untuk bisa menyelesaikan dua orang perempuan, ya seorang ibu-ibu dan seorang ibu yang lainnya membawa satu orang bayi di hadapan Salomo. Pengurapan. Dan herannya Salomo bisa menyelesaikan itu tanpa lagi tanya Tuhan. Langsung kenapa? Ada roh Tuhan yang berkuasa dalam hidup Salomo. Alkitab mencatat seperti itu. Saudara mau diurapi Tuhan, maka saudara akan lihat barisanmu tidak akan pernah terhentikan dan unstoppable dalam kehidupanmu. Saya udah ngalamin itu. Bagaimana dengan saudara? Ada banyak ketakutan dalam hidup saya pada masa itu. Berkali-kali kalau saudara dengar khotbah saya ini orangnya sangat minderan, penakut untuk tampil bisa khotbah kayak begini. Kalau bukan Tuhan mustahil. Loh kenapa? Nggak ada impian saya untuk bisa kayak gini. Ngomong di depan banyak orang, ngomong nggak berani saya. Bisa kencing-kencing saudara. Kenapa? Takut dan ngeri. Ya saya kemarin cerita kesaksian bagaimana saya menikah, bagaimana Tuhan tolong semua dengan cara yang ajaib. Loh kenapa? Diurapi Tuhan. Kalau nggak mungkin bisa berhasil seperti itu. Nah sejak saudara menemui Tuhan, aku pengen ibadah, minta pengurapanmu, lakukan itu. Karena pada pagi hari ini Tuhan ngomongin ke saya, ngomongin ini untuk beritakan ke anak-anakku. Saat saudara ibadah, minta ini gratis, ini fasilitas, ini namanya sebuah koneksi daripada Tuhan untuk saudara dan saya. Dan saudara harus miliki itu. Jangan saudara namanya gini, misalnya saudara saya minta contoh, saya minta tolong saudara tolong dong belikan misalnya telur. Misalnya contoh ya, misalnya saya di rumah saudara, saya minta tolong nih, misalnya ini ada namanya Kak Santa ya, ini contoh ya Kak ya, jadi jangan tersinggung. Saya minta misalnya, Kak Santa tolong beli telur di warung, jaraknya 10 km dari sini. Nah Kak Santa mungkin berpikirnya karena nggak punya apa-apa, saudara jalan kaki 10 km, balik 10 km, 20 km, kurang lebih nyampe di rumah berapa jam? Ayo, taruh lah ya, mungkin 2 jam lah taruh lah ya, atau 1 jam atau 1 jam setengah. Saudara pergi pulang balik 2 jam, padahal ada motor.
Nah, Kak Santa nggak mau naik motor. Kenapa? Saya nggak bisa. Kenapa nggak belajar? Ini fasilitas motor tinggal pakai. Kamu naik 10 km, balik 10 km dengan motor paling cuma 10 menit kelar. Dan dengar baik saudara, kalau saudara punya namanya iman gampang roboh, minta diurapi. Karena itu fasilitas yang Tuhan berikan dan jangan anggurin fasilitas itu. Pak, saya nggak ngerti, belajar. Seperti tadi saya bilang, naikin motor itu. Maka saudara akan hidup dalam percepatan Tuhan. Pergi pulang beli telur dalam tempo 10 menit nyampe di rumah. Nggak perlu dengan waktu yang lama. Pak, saya usaha ini sepi banget Pak, nggak ada pembeli, minta diurapin. Ambil minyakmu. Ya, saudara bisa beli di online atau datang ke gereja. Mungkin ya kalau bisa belilah, jangan minta lah, yang miskin amat gitu kalau bisa lah. Ya kalau bisa belilah di online. Saudara ngapain? Ada beberapa orang saya bilang, tanganmu urapi dulu, buat berhasil. Mulutku Tuhan berkata-kata dengan yang baik. Apa yang aku perkatakan jadilah berhasil. Ada amin. Telingaku mendengar sesuatu yang baik. Pikiranku bukan pikiran perjinahan, tapi pikiran Kristus. Biar kakiku aku urapi. Sejak kakiku diurapi, aku ketemu perkara-perkara yang dahsyat daripada Tuhan. Ada amin saudara. Nah saudara minta urapan itu. Nah usahamu, ya entah mau dagang kue kek, mau dagangnya apa terserah lah ya, mau cendol kayak dodol, urapi. Ya bukannya dodolnya diurapi saudara kena minyak, bukan. Mejanya aja, satu aja urapi. Tuhan, aku mengurapi semua makanan ini, laris Tuhan. Pak, usaha saya kecil, Daud juga kecil tapi jadi besar. Bukan berarti usaha saudara kecil jadi kecil, enggak. Jadi dari kecil jadi besar. Oleh karena apa? Pengurapan yang ada pada saudara. Loh, Yesus bisa naik kayu salib bukan hanya karena landasannya dia Tuhan. Waktu dia di bumi jadinya manusia loh, bukan Tuhan aja. Ya 100% manusia. Tapi Alkitab mencatat di dalam Matius pasal 4 dan Lukas pasal 4, Roh Kudus turun dalam hidup Yesus. Sejak itulah dia hidup dengan penuh pengurapan. Kenapa? Roh Tuhan berkuasa. Nah ini jatahmu. Nah dengar baik saudara. Pak, saya udah sering Pak diurapi, tapi kenapa nggak tidak terjadi dengan hal-hal yang Bapak perkatakan dan lain sebagainya? Dengar baik saudara. Sejak saudara namanya Roh Tuhan berkuasa, saudara mau nggak diatur Tuhan hidupnya? Ada banyak orang yang diurapi Tuhan. Ada banyak orang dalam pengertian punya pengurapan, namun tidak cukup baik untuk bisa mengaturnya dengan baik. Nah ini kegagalan yang paling banyak. Pengurapan itu sekali lagi saudara perlu tahu ya, skillmu akan di-upgrade, kepintaranmu akan diberi hikmat sama Tuhan, langkahmu akan langkah percepatan, tanganmu akan dibuat besar, dibuat berhasil dan jadi besar, dan semua matamu kamu akan lihat banyak peluang oleh karena Tuhan. Saya ini kalau khotbah saudara, seringkali itu kalau misalnya saya pengen khotbah, saya tanya Tuhan nih khotbah apa, satu ayat saya bisa uraikan panjang seperti pagi hari ini. Ya ini udah berjalan hampir 1 jam dengan satu ayat. Loh kenapa kalau nggak Tuhan urapi nggak bisa? Seringkali orang bilang, Pak itu khotbahnya kok bisa kena ke saya, urapan, bukan saya. Tuhan yang berkuasa dan memimpin jalan-jalanmu. Amin saudara. Nah kalau misalnya Pak saya mau hidup dalam dimensi Tuhan, dengar baik saudara. Yang pertama saya sudah kasih tahu tentang namanya pengurapan bisa apa aja. Yang kedua, ini yang paling banyak anak-anak Tuhan berjatuhan dan gagal, termasuk banyak pendeta. Loh kenapa? Saudara bisa buka di dalam 1 Samuel pasal 16, mundur lagi ke ayat yang 14. Ke ayat yang 14. Ya saudara kalau misalnya Pak saya mau diurapi, nah buka Alkitabmu. Kalau buka Alkitab aja males, gimana mau diurapi saudara ya? Jangan pun diurapi. Saudara mau dengar suara Tuhan, buka Alkitabnya males, nggak bisa diurapi saudara. Makanya kemarin saya ngomongin tentang sikap hati. Sikap kita ini harus hormat. Ya di ayat yang ke-14, tetapi Roh Tuhan telah mundur daripada Saul dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Kenapa banyak orang bisa disantet, bisa ditenung? Loh sedangkan saya nggak mengalami itu. Ada banyak orang bisa disantet. Pak saya doakan saya Pak, saya mengalami namanya kayak ada kuasa kegelapan. Loh kenapa? Kok bisa? Saya nggak pernah. Sejak saya hidup dalam Tuhan, nggak pernah saya bisa
Maksudnya ngalamin kayak gitu-gitu tuh nggak pernah. Loh kenapa? Loh karena ada pengurapan Tuhan. Itu harus setiap hari, bukan setiap minggu. Harus setiap kali saudara minta sama Tuhan, urapi aku Tuhan. Nah sejak saudara diurapi Tuhan, roh Tuhan berkuasa, dia akan atur jalan-jalan hidup saudara. Dan dia akan namanya menyeting bagaimana saudara ketemu siapa, bagaimana saudara namanya hidup, namanya berjumpa dengan jiwa-jiwa. Loh kenapa kalau saudara berpikir bahwa jiwa ini kok di keluarga ini, ya di keluarga saya contoh. Di keluarga saya pada akhirnya terima Yesus semua dalam tempo 2 tahun. 2 tahun itu menurut saya singkat. Karena ada berapa banyak puluhan tahun orang tuanya nggak bertobat. Kakaknya nggak bertobat. Suami, istri, ya papa, mama, kakak beradik. Keluarga belum ada yang terima Yesus. Bahkan ada yang 20 tahun, 30 tahun belum terima Yesus. Saya 2 tahun aja cukup. Loh kenapa? Pengurapan. Saya mau diatur sama Tuhan. Saya mau dipimpin sama Tuhan. Supaya apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan saya bisa lihat keberhasilan oleh karena jalan Tuhan yang Tuhan bukakan. Amin saudara. Nah di ayat yang 14 ini, roh Tuhan bisa mundur ternyata. Dari apa? Dari kehidupan yang salah. Saul dipimpin sama roh Tuhan sebenarnya. Karena dia diurapi. Alkitab mencatat di pasal 10 ayat yang pertama, Saul diurapi Tuhan. Sama. Bukan gak sama, sama diurapinya. Minyak yang sama, kuasa yang sama menyertai Saul. Tapi di ayat 14 ini, roh Tuhan, urapan Tuhan mundur. Dari apa Pak? Daripada Saul. Dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Sejak hidup saudara namanya tidak diurapi Tuhan, setan bisa berkuasa dalam hidup kita. Sekalipun kita Kristen, makanya disantet bisa kena. Kok saya dikasih tanah kuburan tembus Pak? Saya pernah dikasih usaha saya tanah kuburan tinggal sapu saudara. Pusingin amat. Loh kenapa? Urapi kembali. Saya pernah di usaha saya dilemparin tanah kuburan. Kenapa Pak? Ya tinggal sapu aja. Buang, urapi kembali dalam nama Yesus. Percayalah Tuhan itu terlalu besar. Gak perlu dia turun tangan. Lawanmu aja setan gak menang kok. Loh roh Tuhan yang ada pada kita lebih besar daripada roh yang di dunia ini kok. Maksudnya siapa? Setan. Amin saudara. Nah kalau saudara Tuhan mengatur hidup saudara, saudara gak mau, mundur. Ada banyak orang bilang Roh Kudus gak akan hilang dalam hidup. Bisa hilang kalau pikiran kita perjinahan terus, kalau hati kita jahat terus. Saudara jangan saudara pikir bahwa itu nggak perlu dijaga, perlu dijaga. Kenapa Daud melakukan banyak dosa juga, lebih parah daripada Saul sebenarnya. Daud buru-buru bertobat. Apa yang diberikan kepada saudara itu nggak bisa hilang sebenarnya. Tapi kalau saudara nggak mengingini, itu bisa terbuang dalam hidup saudara. Karena karunia yang Tuhan taruh atau urapan yang Tuhan taruh, seperti Roma 8 tadi, ayat yang ke-37. Karena dia telah mengasihi kita, karena dia telah mengurap kita, dia gak mungkin cabut semuanya. Apa yang dia lepaskan, itu saudara terima. Tapi kalau itu semua sampai mundur, kenapa? Saul gak taat. Saul diatur, ayo lawan orang Amalek. Jangan sisakan semua di bangsa Amalek, sekat semua habis di pasal 15. Waktu dia lawan Amalek, roh Tuhan yang sama mengalahkan Filistin, mengalahkan juga Amalek. Loh Saul menang loh. Kenapa? Apa karena Saul tangguh? Bukan. Roh Tuhan yang berkuasa atas kehidupan Saul. Makanya seringkali kita sebagai orang Kristen, semua ini karena Tuhan. Itu karena apa? Pengurapan. Tapi kalau saudara tidak namanya taat dengan perintahnya Tuhan, roh Tuhan di ayat 14 ini mundur. Disuruh habisin semuanya. Jangan sisakan. Baik lembu, baik semua binatangnya. Jangan sisakan. Saul korupsi. Diambil lembunya yang bagus. Saul mulai serakah. Mulai tamak. Sekali. Yaitu pelanggaran dia. Yang kedua waktu mau lawan orang Filistin, Saul tidak taat. Yang harusnya pakai jubah imam itu Samuel.
Saul maju, nggak ngikutin aturan Tuhan. Akhirnya apa? Dicopot. Lalu Tuhan mundur. Saudara mau diurapi Tuhan harus ngerti, perlu dijaga. Perlu dijaga. Makanya Alkitab mencatat Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu. Itu bicara tentang apa? Jagalah urapanmu. Itu bisa bocor. Contohnya gini saudara, saya nggak tahu seberapa banyak saudara sering ngikutin khotbah saya. Ada beberapa orang, wah saya diberkati sekali Pak dengan khotbahnya dan sebagainya. Dan dengan baik saudara. Waktu saudara dengar khotbah yang merasa diberkati itu, saudara merasa nggak sih bahwa saudara itu kayak berkobar-kobar di sini gitu. Ada nggak yang lagi ngalamin sekarang? Kayak berkobar-kobar gitu. Nah kalau saudara nggak jaga, pagi harinya kamu bangun itu bisa hilang. Kenapa? Pengurapan yang saudara terima itu bisa hilang. Lo mesti bagaimana Pak? Biar bertahan, sembah dia, sembah. Biar itu tetap terjaga dalam hidup kita. Tiba-tiba bisa kesel, kecewa, tawar hati, itu hilang. Ya apa yang ada pada Saul hilang. Kenapa? Lebih mentingin yang di dunia daripada jaga urapan. Jaga urapan itu kadang-kadang kita harus rugi saudara, secara jasmani. Secara jasmani kadang-kadang kita harus rugi. Tapi bagaimana saudara mempertahankan semua itu di hadapan Tuhan? Itu tergantung saudara. Nah, yang ada pada kita ini diberikan secara gratis. Saudara jangan sampai itu terhilang. Contoh gini saudara ya, bahasa roh. Siapa yang pernah dapat bahasa roh sekarang hilang? Loh itu karunia sebenarnya. Siapa yang dulu punya dapat bahasa roh, dulu bisa bahasa roh, sekarang hilang. Ayo. Yang dulu punya namanya bahasa roh, sekarang hilang, nggak bisa bahasa roh lagi. Ayo. Ada yang ngalamin kayak gitu? Saya punya banyak temen, hilang semuanya. Nggak hilang. Siapa nggak hilang? Hilang, kenapa? Ada beberapa orang datang ke saya. Teman saya, tetangga saya persis. Dulu dia dapat bahasa roh 1 jam nggak berhenti saudara. Nggak pernah kok bisa hilang. Ya bisa hilang. Dulu dapat, hilang. Kamu nggak pernah ngalamin, makanya pelayanan biar tahu. Jangan pakai otak. Teman saya berapa tuh hilang. Saya bilang karena kamu nggak pernah nyembah dia kembali. Gimana supaya saya dapat kembali? Tumpang tangan saudara, dapat lagi. Ngomong lagi bahasa roh. Ada beberapa yang kayak gitu terjadi. Nah makanya karunia itu perlu dijaga. Hatimu perlu dijaga. Nah saudara bisa namanya hidup dalam karunia Tuhan. Ini adalah sebuah fasilitas yang Tuhan perlengkapi. Ada berapa banyak orang saya nggak percaya Pak tentang bahasa roh. Oh sayang sekali. Kenapa saya menggunakan itu dengan detail sekali. Loh kenapa? Karena itu membuka portal yang di roh. Untuk saya bisa lihat banyak hal di dalam Tuhan. Sedangkan banyak orang cuma pikirnya logika sebatas manusia. Loh batas manusia itu terbatas. Roh yang daripada Tuhan itu tidak terbatas. Contohnya Daud ngalahin Goliat mau dari mana? Cuma 1 batu bisa namanya ngerobohin Goliat itu dari mana? Kalau bukan diurapi Tuhan. Bagaimana Musa namanya membelah lautan dengan apa? Pengurapan. Karena Musa juga mengalami namanya sebuah kepenuhan roh. Ya kepenuhan roh. Waktu Musa komplain, memang aku yang melahirkan bangsa ini Tuhan dan sebagainya. Akhirnya apa? Alkitab mencatat 72 tua-tua dari roh Musa dicabut, beberapa dituang semua ke 72 tua. Apa? Roh Tuhan itu. Ingat ya, untuk membelah laut Tuhan juga gak perlu turun tangan. Lewat saudara bisa belah laut. Tuhan gak perlu namanya capek-capek turun ke bumi. Yang saudara dan saya gak pernah bisa melakukan adalah nebus dosa orang. Gak bisa. Makanya Tuhan turun tangan. Ini yang dia bisa lakukan bagi saudara dan saya. Saudara gak mungkin mau nebus orang.
Ada yang sini mau mati buat saya? Nggak ada pasti. Ada saudara yang mau mati buat dia satu orang misalnya, saya Pak mau korbanin darah saya buat semua orang, nggak ada yang mau. Nah makanya Yesus turun, karena nggak ada manusia yang mau. Tapi kalau untuk ngalahin cuma Goliat, belah laut, saudara cukup kok lewat pengurapan itu. Amin saudara ya. Amin ya, iya perlu dijaga saudara. Nah, lompat langsung ke ayat yang Lukas pasal 4. Lukas pasal yang keempat, ayat yang ke-18. Lukas pasal 4, ayat yang ke-18 dan ke-20. Ya, saya baca. Roh Tuhan ada padaku. Ini Yesus loh yang ngomong. Ya, Roh Tuhan ada padaku. Kenapa Tuhan ngomong begini? Roh Tuhan, dia sendiri kan Tuhan. Tapi dia sendiri ngomong, Roh Tuhan ada padaku. Karena gini saudara, sebenarnya paradigma pandangannya begini. Yesus itu dalam rupa manusia. Yesus kenapa nggak ngomong dia adalah Tuhan? Karena dia nggak pengen namanya kerendahan hatinya dia sombongkan dengan nama kata Tuhan. Loh kenapa? Karena dia lagi jadi manusia, bukan lagi jadi Tuhan. Tuhan yang lagi jadi manusia, dan dia akan ngomong derajatnya dia siapa. Makanya dia bilang Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab dia atau Allah Bapa mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku, mengutus Yesus. Jadi orang yang penuh diurapi Tuhan suruh ngapain? Injil ke siapa Pak? Orang miskin. Oh saya nggak mau Pak orang miskin, saya cari Pak orang kaya. Bukan urapan itu, kurapan itu namanya. Urapan Tuhan ternyata ngapain? Nginjil. Ke siapa Pak? Alkitab mencatat orang miskin. Jadi jangan saudara, saya mau carinya orang kaya, melanggar firman tuh. Nggak kaya nggak miskin sama aja. Amin. Kalau saudara pilih-pilih jemaat, oh yang kaya ini perlu diinjilin. Hati-hati saudara, seperti Saul kehilangan urapan. Saya mau pilih yang rumahnya dekat Pak, yang ada kolam renangnya, sambil nginjil sambil bisa berenang Pak. Hilang urapanmu. Banyak anak-anak Tuhan banyak hilang urapan, bocor urapan. Satu diantaranya marah. Pak saya suka kepahitan Pak, sampai hari ini kepahitan, nggak bisa diurapi, pintumu tertutup. Ayat 19, untuk memberitakan pembebasan kepada apa? Orang-orang tawanan, dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Ngomongin Yesus, bukan ngomongin dirimu. Oh saya mah dipenuhi Tuhan Pak, saya bisa melakukan ini, melakukan itu, saya hafal ayat Tuhan. Gak penting kamu ayat firman Tuhan hafal, yang penting nama Yesus diberitakan. Saya pernah bangkitkan orang mati, gak penting, setan juga bisa melakukan itu. Yang penting nama Yesus ditinggikan, bukan namamu. Saya didatangin Tuhan Pak dalam mimpi, gak penting. Roh Tuhan ada pada kita buat beritain nama dia, bukan namamu. Udah sering Pak saya melakukan ini, melakukan itu. Saya kalau kadang-kadang ketemu orang Kristen kayak gitu, bodoh amat dalam hati saya. Karena menurut saya gak penting. Yang penting nama Tuhan. Ada amin. Pak pendeta ini luar biasa. Gak ada yang luar biasa selain pengurapan dan Roh Tuhan yang berkuasa. Titik. Jangan lebay menurut saya. Melihat yang dikit aja heboh. Hamba Tuhan ini bisa ada kesembuhan Pak. Gak bisa sembuhin orang tanpa Tuhan. Pendeta ini khotbahnya luar biasa Pak. Gak ada yang luar biasa kalau Tuhan gak mengurapi. Loh,
Saya juga mau luar biasa bagaimana kalau Tuhan gak ngurapi saya. Ada amin. Ya, ini gambarnya Roh Kudus. Kalau Roh Kudus berkuasa, Roh Tuhan ya lewat Roh Kudus, lambang merpati seperti ini turun dalam hidup saudara. Dahsyat saudara. Apanya? Manusianya, hamba Tuhannya? Enggak. Ini. Jadi jangan salah saudara membanggakan. Harusnya Tuhan, hamba Tuhan yang dibanggain. Lah itu cuma hamba kok, Tuhannya nggak dibanggain. Itu sering banget saya ketemu orang Kristen, baik pendeta, baik ya yang lain-lainnya. Saya kenapa ya Pak? Kalau saya nyembah, badan saya panas. Oh, doanya di samping kompor mungkin. Saya sambil bercanda saudara maksudnya. Karena ada beberapa orang tuh yang suka membanggakan diri dengan hal-hal tersebut, dan itu sejujurnya saya nggak terlalu menyukai. Kenapa? Pengurapan Tuhan yang ada pada saudara dan saya untuk lawan Goliat, untuk beritakan firman, untuk namanya mengomongin pembebasan dari kutuk, kemiskinan, kegagalan, kesulitan, perselingkuhan, mabuk, dosa, narkoba. Itu apa? Pengurapan Roh Tuhan yang mematahkan semua itu. Saya nginjilin dia Pak, karena saya Pak dia bertobat, bukan karenamu Tuhan. Kalau karenamu sini, saya depan saya sini, ayo kita ke lapangan Monas, coba nginjil berapa banyak yang bertobat. Kalau langsung bertobat ya karenamu itu. Tapi kalau nggak ada yang bertobat ya balik lagi, bukan karenamu. Coba buka Yohanes 16 ayat 8. Dan kalau Roh Kudus datang atau Roh Kudus berkuasa, Roh Kudus akan menginsafkan manusia dari dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Siapa? Roh Kudus, Roh Tuhan yang berkuasa namanya untuk memberitakan firman supaya manusia bertobat. Pak, pantes mama saya belum bertobat karena belum Roh Tuhan berkuasa dalam hidupmu. Minta sama Tuhan supaya orang itu bertobat. Saya waktu nginjil keluarga saya, berantem saya dengan adik saya, bertengkar. Kenapa? Kita nih kalau orang percaya, tahu firman sedikit aja hebohnya luar biasa. Gak ngikutin tuntunan Roh Tuhan. Dia mau bawa kita ngomong apa, dia mau bawa hidup saudara itu bersaksinya apa. Nggak disuruh ngomong, kita cerewet ngomong terus sampai nggak berhenti saudara. Ujungnya apa? Berantem. Loh, saya juga pernah kayak gitu. Dan akhirnya saya mundur tanya langsung buru-buru. Nah ini yang seperti Daud lakukan, mundur, bertobat lagi. Tuhan, bagaimana keluargaku bisa bertobat? Jangan maju. Terus ngapain? Layani aku. Lah ini bagaimana keluarga saya? Urusanku, bukan urusanmu. Ngerti nggak? Itu urusan Roh Kudus, bukan urusan kita. Mempertobatkan itu kita perlu beritain, perlu. Tapi kalau orang nggak bertobat, mundur. Itu urusan Tuhan sekarang, bukan urusanmu. Pas suami saya nggak bertobat-tobat karena kamu marah-marah terus, ngomel mulu kerjaannya, firman nggak pernah dibaca, urapan nggak ada. Cirinya bagaimana Pak? Ngamuk-ngamuk. Ayo, betul apa betul? Nah, sejak namanya Roh Tuhan berkuasa, saudara tahu, adik saya diinjilin paman saya keluar dari penjara. Paman saya ketemu Yesus di penjara, keluar dari penjara, ketemu adik saya, nginjil setengah jam, terima Yesus. Ayo, kita ngomong udah busa-busa saudara. Saya pernah ya nongkrong di tempat orang, di tempat salah satu saudara saya nggak pernah ngomong firman. Ini bukan berarti saudara nggak perlu nginjil ya. Saya nggak pernah ngomong firman, tapi dia tahu saya sering ke gereja. Setiap saya pulang ke gereja, ibadah di mana, tengah minggu kah, ibadah hari Rabu, hari Kamis dan sebagainya, saya kadang-kadang mampir ke tempatnya dia, duduk aja, ngobrol biasa, nggak ngomongin Yesus. Ya saudara tahu apa yang terjadi? Waktu di mana hari saya mau dibaptis, dia ngikut.
Lu mau kemana? Baptis. Kapan? Besok. Boleh gak saya ikut dibaptis? Loh, saya bilang, kenapa? Gue ngeliat hidup lu berubah. Loh, kenapa? Ya sejak lu Kristen dan ikut Yesus, gue lihat sesuatu yang berbeda dalam hidup lu. Makanya gue mau ikut. Gak ngomong Yesus saya sama sekali serius. Tapi dia tahu saya ini pindah agama. Ngomongin Yesus itu jarang ke dia. Karena saya tahu gak harus diberitain terus. Tapi kelakuan kita ngerubah hidup banyak orang. Kadang-kadang mulut kita itu justru gak ngerubah apa-apa. Kelakuan kita ngerubah banyak orang. Dan akhirnya dia bareng-barengan sama saya dibaptis. Lo kenapa? Diurapi. Itu lebih penting. Ada amin saudara. Dan kalau dia datang, dia menginsafkan manusia dunia dari dosa. Pak, saya hidup dalam dosa, jatuh berkali-kali Pak. Gak pernah namanya hidup namanya perlu dimerdekakan. Minta pengurapan itu. Ada orang bisa sejak dia cinta mula-mula itu diurapi saudara. Ada orang yang cinta mula-mula nyembah 10 jam main gitar. Saya nyembah 4 jam aja itu tangan udah sakit. Saya nyembah 2-3 jam aja gak perlu 4 jam. Tangan tuh udah sakit saudara main gitar. Ini 10 jam menyembah Tuhan. Nah kalau saudara merasa, wah saya kurang percaya Pak dan sebagainya, kamu gak lihat apa-apa justru. Saya dalam hari-hari hidup yang saya jalani, ngelihat banyak mujizat terjadi. Banyak jiwa yang diselamatkan, dimenangkan. Banyak jiwa yang bisa terima Yesus. Ada yang pulang ketemu Yesus. Ya kemarin saya khotbahin itu. Nah bagaimana dengan saudara? Karena roh Tuhan ini atau pengurapan yang Tuhan mau berikan dalam kehidupan saudara perlu dijaga. Nah teman saya yang mengalami bahasa roh yang hilang. Hari ini ada teman saya yang hilang. Tidak punya bahasa rohnya lagi. Loh kenapa? Mabok tiap malam. Minum terus. Ada berapa orang Kristen bilang minum gak apa-apa kok, dikit doang. Yang saya tahu firman Tuhan itu kalau gak boleh ya gak boleh. Boleh ya boleh. Tuhan itu gak pernah ya yang ini boleh gak ya? Ya kira-kira ya boleh lah, dikit-dikit lah. Gak ada yang begitu firmannya. Karena firman Tuhan itu tegas, ya dan amin. Nggak yang ya kira-kira iyalah, nggak ada bahasa begitu. Ya, amin, udah titik. Beberapa banyak orang Kristen ya boleh lah. Nah, berapa tegasnya roh Tuhan dalam hidup sebagai orang percaya. Nah kalau saudara namanya mengizinkan Tuhan bekerja dalam hidupmu dengan pengurapan Tuhan, dia akan membawa hidup saudara. Ngapain Pak? Beritain tentang Tuhan. Beritakan namanya tentang keselamatan. Beritakan tentang namanya kebaikan, kasih Tuhan, kemurahan. Lewat apa? Pengurapan. Ada orang, Pak kenapa saya hidup kok kerja keras terus. Saya ngeliat ada orang, beberapa orang kok kayaknya keluar tenaganya sedikit. Tapi kok dia bisa lebih sukses dari saya. Urapan Tuhan. Urapan Tuhan hidup dalam anugerah. Pasukan bangsa Israel lawan Goliat, rame-rame tidak ada satupun yang berani. Pengurapan Tuhan terhadap Daud membuat Daud berani melangkah. Orang gak mau, saya mau Tuhan. Amin. Dan saudara perlu namanya hidup seperti dalam janjinya Tuhan. Nah jangan saudara namanya ninggalkan urapan itu. Terima itu setiap pagi saudara. Ya karena di dalam firman Tuhan mencatat bahwa roti mana itu muncul di pagi hari. Nah saat saudara bisa lagi nyembah, main musik, nyembah Tuhan, minta Tuhan urapi aku. Saya ini gak bisa main musik saudara. Saya ini gak bisa nyanyi. Tapi hari ini saya bisa main piano. Saya bisa main keyboard. Saya bisa main gitar. Semua itu kan apa? Urapan Tuhan. Tiba-tiba saya main tuh dulu jreng. Entah kapan saya juga lupa. Tiba-tiba main tuh bisa lancar dan sebagainya. Lo kenapa? Diurapin. Tiba-tiba pengurapan itu muncul kan atau kapan? Tiba-tiba bisa. Saya main keyboard. Begini-begini saudara. Main piano. Gak bisa main. Tapi saya mau Tuhan. Lo kenapa? Pak begitu ngotot pengen main piano. Saya gak punya talenta main musik. Denger nada do aja sampai hari ini saya gak ngerti. Nada re Pak gak ngerti saya. Gak tahu. Ini suara apa.
Suara 2, suara 1, suara 3 saya nggak tahu. Mau suara 15 juga saya nggak ngerti beneran. Nggak tahu sampai hari ini. Loh kenapa hari ini bisa main piano Pak? Ya karena saya tahu ada pengurapan Tuhan yang memampukan saya yang tidak mampu ini. Ada amin saudara. Karena ada pengurapan, ada kuasa Tuhan yang bisa melakukan hal yang di luar batas hidup saya. Dan saya tahu itu akan turun kalau saya ngotot minta itu di hadapan Tuhan. Kalau saya akan terus berusaha di hadapannya dia pasti kasih saya, nggak mungkin enggak. Itu yang membuat dasar saya mau main piano. Saya disuruh Tuhan beli keyboard harga 15 juta, saya nggak punya uang sama sekali. Saya bilang, nah saya ngobrol sama istri saya, beli nggak nih? Beli aja, nggak punya duit loh. Tak beli saudara, ngutang. Loh karena saya dituntun, ya kalau balik lagi, roh Tuhan berkuasa, artinya dia ngatur kita. Nggak lama ada orang berkati 5 juta, baru beli, utang 8 juta saudara. Karena saya dapat visi dari Tuhan. Kenapa? Waktu saya lagi nyetir mobil, Tuhan bilang beli keyboardnya, beli. Saya dapat suara itu, beli, tak beli saudara, ngutang. Kok sampai berani begitu Pak? Karena ada pengurapan Tuhan yang ngatur hidup saya. Waktu beli datang, ada orang saya tabur 3 juta, sisa 5 juta. 5 juta saya ke lapangan sambil olahraga saudara. Saya kadang-kadang sore itu suka olahraga, lari ya jalan atau lari lah terserah lah ya, bebas. Setiap saya olahraga saya sembah Tuhan di lapangan itu. Saya nyanyi sembah dan puji nui tahtamu. Saya nyanyi begitu. Sembah dan puji nui tahtamu. 5 juta lunas Tuhan dalam nama Yesus. 3 hari kemudian ada orang transfer saya 5 juta. Lunas, selesai. Dalam tempo nggak nyampe sebulan selesai semuanya. Roh Tuhan berkuasa. Bisa main keyboard Pak? Nggak bisa. Walaupun udah beli, tetap latihan saudara. Latihan. Bagian kita kerjakan. Ada sering kita berpikir bahwa Tuhan tolongi aku, Tuhan berikan mujizatmu. Saudara nuntut terus bagian Tuhan. Bagianmu bagaimana? Bagianmu itu minta diurapi dan minta roh Tuhan itu berkuasa. Bagaimana caranya Pak? Sembah. Kemarin ada orang tanya, bagaimana Pak dipenuhi Roh Kudus? Gampang, sembah. Hari ini Pak, saya bisa main piano, saya bisa main keyboard, saya bisa main gitar. Loh, di umur tua, maksudnya mohon maaf ya, di umur 30-an ke atas main musik itu udah susah saudara. Secara dunia itu udah susah. Kecuali dari kecil dilatih, itu lebih gampang. Udah umur segini latihan musik itu susah. Nah, roh Tuhan atau Roh Kudus turun dalam kehidupan saudara sebagai orang percaya, bukan di gereja saudara. Lebih tepatnya di rumah sebenarnya. Namun kalau saudara, Pak di gereja boleh nggak Pak saya diurapi? Boleh. Pak saya ingin persekutuan doa diurapi, boleh nggak Pak? Boleh. Namun kalau hari-harimu tidak pernah terbiasa akan namanya sebuah penyembahan, itu bisa hilang saudara. Kenapa? Tadi saya di khotbah tadi, harus dijaga lewat bagaimana penyembahan tiap hari. Karena roh Tuhan ini kalau tidak ada pada kita, berapa banyak orang nggak bisa ngampunin. Bagaimana murid-murid Yesus tidak ada roh Tuhan yang berkuasa waktu Yesus ditangkap dan disalibkan. Murid-murid Yesus ngapain? Kabur. Nggak sedikit orang Kristen kena masalah kabur. Kenapa? Roh Tuhan nggak lagi berkuasa. Saudara harus izinkan itu terjadi dan lakukan bagianmu, maka dia akan melakukan bagiannya yang penuh kuasa. Roh Tuhan berkuasa itu tidak datang dengan karena gambar salibmu, gambar burung kayak gini, enggak. Roh Tuhan turun dalam kehidupan saudara bukan karena ada ada salib, ada palem, bukan. Ada figura, ada lukisan, ada apa lagi yang di rumahmu, bukan kayak begitu.
Pak saya pasang salib Pak, di kalung Pak, nggak jaminan. Ada orang Kristen bilang begini sama saya pasang patung Yesus, biar setan nggak masuk, saya bilang. Lu pasang patung, malah setannya di patungnya, saya bilang kadang-kadang. Lu makanya baca firman Keluaran 20, jangan ada padamu Allah lain. Jangan membuat patung menyerupai apapun di langit, di bumi, di bawah lautan. Itu firman, saya bilang. Lu mau bilang ya ada patung Yesus, setan gak akan masuk justru, saya bilang. Ini malah itu rumahnya, saya bilang. Roh Tuhan mau berkuasa, nggak pakai namanya sebuah atribut, saudara. Sinimu, rambut. Buka yuk 2 Kisah Para Rasul 2 ayat yang pertama. Ya, amin, betul. Nah, Roh Tuhan itu hinggap dalam hidup kita. Cirinya, kamu jadi pelaku firman Tuhan seperti tadi dalam Yohanes 16 ayat yang 8. Lukas 4 ayat 18 dan 20. Roh Tuhan itu pengen mengerjakan apa yang menjadi kehendak Dia, bukan kehendak kita. Nah, bagaimana saudara bisa dipenuhi dengan Roh Tuhan? Dengerin baik. Di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat yang pertama ya. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya ngapain? Berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh bumi di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Ngapain? Yang pertama, ngumpul sama orang percaya, bukan penggosip, bukan pendusta, tukang mabok Pak. Saya kumpul sama orang karaoke, gimana mau dipenuhi Roh Kudus? Jadi ayat yang pertama, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Kumpul sama orang percaya yang bisa membangkitkan iman, yang bisa menasihati hidup saudara. Ayo ke Tuhan, dikit-dikit Tuhan. Nah, cari yang kumpulan kayak gitu. Ayo doa, ayo jangan patah semangat, ayo jangan lemas, ayo terus. Seperti saya mengingatkan saudara dalam khotbah, ayo datang ke Tuhan. Bisa kok kamu ngampunin, bisa kok kamu belah lautan, bisa kok kamu lihat namanya tembok Yeriko roboh, bisa kok semua kegagalan dipatahkan dan kamu bisa sukses, bisa kok. Kenapa? Saya percaya itu. Nah, sejak mereka nyembah, Roh Tuhan turun. Lewat apa? Lewat salib, patung salib? Enggak. Lewat namanya figura, lukisan burung merpati yang besar? Enggak. Roh Tuhan itu tidak pernah bisa turun karena gambar, karena benda mati, nggak bisa. Wah, ini Pak, buktinya salib saya Pak, di leher, bukan di leher, dijalanin yang benar. Ada palemnya Pak, saya tanam palem Pak di salib saya. Ada Tuhan di situ? Nggak ada. Roh Tuhan ada di sini. Dia kalau hinggap turun bukan di rumah, di sini. Dan ini baitnya. Kalau misalnya di rumahmu ada atmosfer sorgawi, itu kan ada malaikat yang jaga rumahmu, yang memproteksi, yang membentengi. Tuhannya di sini. Amin. Saat saudara menyembah Tuhan, Roh Tuhan berkuasa. Saat saudara menyembah Tuhan, saudara akan penuh namanya hidup kebahagiaan, sukacita Tuhan turun. Saat saudara menyembah Tuhan, saudara akan diurapi untuk mengalahkan semua Goliat yang menjadi ketakutan saudara. Entah apapun itu yang kamu takutkan. Ya, Roh Kudus nggak pernah tertarik saat ada penyembahan yang kamu naikkan, yang cuma bentuknya itu rutinitas. Tapi Roh Kudus tertarik dalam penyembahan yang kamu naikin dalam keadaan hatimu yang hidup untuk Allah, yang hidup untuk Yesus, yang hidup untuk memberitakan, yang hidup untuk namanya menyenangkan hatinya, bukan hatimu, hatinya dia. Roh Kudus tertarik yang kayak gitu. Kenapa Daud yang dipilih? Nah, Daud punya rasa takut Tuhan juga ada. Dia punya penyembahan
Saudara tahu bahwa di dalam perjanjian lama yang punya namanya kecapi itu cuma Daud. Yang lain gak ada. Elia pernah panggil seorang pemusik, panggil pemain kecapi. Elia juga menyembah Tuhan, ada ayatnya saudara. Tapi yang punya kecapi cuma Daud. Kenapa Daud yang diurapi? Dengan dahsyat dan begitu hebat Tuhan membawa dari yang tidak ada apa-apanya kecil sampai besar sebesar-besarnya. Saya dulu gak bisa apa-apa saudara. Gak bisa apa-apa. Saya kalau lihat hidup saya yang di belakang 15 tahun yang lalu, saya cuma sampah yang bertebaran di dunia ini. Tapi semenjak saya hidup dalam Tuhan, hidup saya pengen namanya memberkati banyak orang dalam seizin Tuhan. Dan setiap 2024 ini yang banyak hal yang sudah saya lewatin dengan Tuhan, lewat kesaksian, lewat namanya pelayanan, lewat namanya YouTube, TikTok. Dengar baik saudara, saya memberkati orang jutaan, bukan 1-2 orang, sampai keluar. Loh kenapa? Tuhan. Saya sendiri gak kebayang bisa ngelakuin itu. Tahun 2020 Tuhan suruh saya bikin ini, bikin itu, tak kerjakan semuanya dengan taat. Ingat kalau Roh Tuhan berkuasa, Tuhan ingin namanya kita diatur dan ngikutin. Sejak Roh Kudus itu turun dalam keadaan rasul-rasul dalam keadaan menyembah. Ya, rasul-rasul bukan lagi main judi saudara, bukan lagi minum mabok-mabokan ya sambil karaoke, enggak. Rasul-rasul ini lagi nyembah di atas loteng, duduk sama orang percaya, ngumpul sembah Tuhan. Baru Roh Kudus turun, lidah-lidah seperti api. Itu pernah saya lihat beneran, bentuknya itu kayak lidah dan itu api turun. Itu beneran, saya pernah lihat. Seperti yang di ayat ini itu betul. Ini gak bohong. Walaupun orang bilang ini terjemahannya salah, terserah lah mau terjemahannya kayak gimana. Tapi yang di dalam dunia fisik yang saya lihat itu beneran seperti lidah api. Dan dengar baik saudara, waktu Roh Kudus turun, ingat Petrus khotbah 3.000 orang minta dibaptis. Di dalam Kisah Para Rasul 2 ini ayat yang ke-41, orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 orang. Jadi untuk namanya menyelamatkan sisi keluargamu harus punya peran. Roh Kudus diberi namanya ruang kerja dalam hidup saudara. Tuhan gak perlu, kadang-kadang gak perlu datang, lewat saudara manusia bisa bertobat kok. Keluargamu bisa bertekuk lutut dan mempercayai Tuhan adalah Tuhan, Yesus adalah Tuhan. Ini yang penting saudara. Nah kalau saudara beribadah ya di gereja dimanapun saudara bergereja ya, kalau misalnya Pak di sini kayak penyembahannya kurang hidup ya, terserahlah saudara bisa nyembah di rumah. Atau saudara minta Tuhan tunjukkan Tuhan di mana saya harus bisa dipenuhi dan diurapi oleh Engkau. Minta Tuhan tuntun. Nanti Tuhan akan tentukan masuk ke sini. Ya kemarin saya ngomongin cerita tentang Heidi Baker ya. Heidi Baker mengalami namanya sakit TBC sama pneumonia. Itu bernanah di paru-parunya. Dia pelayanan di Mozambik. Waktu dia mengalami namanya penyakit itu, dia ngomong sama Tuhan, Tuhan apakah aku harus mati di bangsa ini, di Mozambik, negara paling miskin di dunia dan penuh penyakit saudara. Dan dia kena virus, karena itu bisa nular kemana-mana. Dan suami atau istrinya saya lupa ya, maksudnya suaminya kena atau enggak, kalau saya nggak salah ingat suami istri ini kena penyakit itu, TBC. Dan saudara tahu dia disuruh Tuhan kemana? Ke Toronto. Ke Amerika, dari Afrika ke Amerika. Ngapain di sono Pak? Kan Tuhan bisa sembuhin Mozambik. Kalau Tuhan suruh ke Toronto ya ke Toronto saudara. Dia akhirnya ke sono, ke Amerika. Dia sembah pelayanannya Randy Clark, hamba Tuhan juga. Dia sembah di sana saudara tahu. Dia sembuh di situ dalam apa? Penyembahan. Dalam keadaan penyembah dia sembuh di sana. Tuhan bisa nggak nyembuhin di Mozambik? Bisa aja kalau dia mau, tapi kalau Tuhan tuntun ke sana, lakuin. Ternyata dia bukan hanya sembuh di sana
Tuhan bicara visi misi yang lebih besar. Kamu kembali ke Mozambik, kamu akan beri makan anak-anakku lebih besar daripada sebelumnya. Saudara tahu, di akhirnya punya jiwa-jiwa ya, atau maksudnya Tuhan percayakan jiwa-jiwa itu hampir jutaan saudara di Mozambik. Yang tadinya dia di pelayanan di gereja di Amerika, itu cuma segelintir orang, cuma puluhan. Di Mozambik jutaan orang terima Yesus lewat pelayanan yang Tuhan percayakan atas hidup Eddie Baker. Namanya terkenal kok sampai hari ini. Loh kenapa? Sembah Tuhan doang. Ternyata pengurapan Tuhan bisa menyembuhkan orang. Bukan selain namanya mengalahkan Goliat. Nah kalau saudara namanya hidup dalam kepahitan, apanya yang mau diurapi kayak gitu? Pak, harapan saya hilang. Apakah Tuhan masih mau menjawab saya? Paksa dirimu, sembah Tuhan. Maka Tuhan akan menyatakan, memberikan iman yang baru. Apa yang hilang di dalam hidupmu. Pak, saya ditipu orang Pak, berkat saya banyak hilang dan lain sebagainya. Sembah Tuhan. Apa yang hilang Tuhan akan bisa memberkatimu berkali-kali lipat daripada sebelumnya. Amin saudara. Ikut Tuhan gak mungkin miskin saudara sebenarnya. Gak mungkin. Loh kenapa? Kalau saudara diatur keuangan dengan baik, diatur namanya imanmu dengan baik, Roh Tuhan mengatur semua bagaimana jalan-jalan, bagaimana saudara harus ketemu vendor, pebisnis, orang kaya dalam sebuah namanya project, ya tender demi tender. Saudara jalani dengan penguasaan daripada Tuhan, saudara nggak mungkin gagal. Karena firman Tuhan nggak pernah gagal. Yang membuat gagal kelakuan kita menggagalkan firman. Setan tidak pernah bisa sentuh firman. Setan tidak mungkin bisa mengalahkan firman, nggak bisa. Manusia bisa Pak, bisa lewat apa Pak? Kesombongan. Kok bisa Pak? Berapa banyak orang Kristen bangkrut? Berapa banyak orang Kristen ditipu orang? Sedangkan tadi saya ngomong firman gak mungkin gagal. Tapi berapa banyak orang Kristen bisa mengalami kepahitan? Yang gagalin siapa? Kita. Tuhan sendiri gak akan pengen. Dalam Yeremia 29:11, rancanganku damai sejahtera bukan kecelakaan. Pak, ada orang tanya sama saya, Pak saya mau tanya Pak, hamba Tuhan ini kecelakaan apa itu dari Tuhan? Oh bukan, firman Tuhan mencatat kecelakaan bukan dari Tuhan. Nah itu terjadi kenapa? Ya mungkin lalai saya bilang. Mungkin lalai, saya nggak tahu. Yang pasti firman Tuhan mencatat kecelakaan bukan dari Tuhan. Wah Pak saya terlilit utang, pasti Tuhan izinkan. Oh enggak, Tuhan nggak pernah ngizinin kayak begitu. Itu dirimu yang ngizinin berutang. Ada amin saudara. Ada amin. Pak saya punya anak lahir cacat Pak. Artinya kalau kamu berharap pada pengurapan Tuhan, Tuhan akan nyatakan kemuliaannya seperti orang buta. Ya ditanya, siapakah yang membuat dosa sampai anak ini lahir dengan buta? Tuhan bilang, oh bukan dosa bapaknya, bukan dosa siapa-siapa. Tapi orang ini lahir dalam keadaan buta untuk dinyatakan kemuliaan Tuhan. Ada amin. Nah bagaimana cara pandangmu? Aduh saya sedih Pak lihat anak saya Pak cacat dan sebagainya. Tantrum Pak dan sebagainya. Minta pengurapan. Agar tantrum semua dipegang Tuhan. Ada beberapa penyakit dokter gak bisa sembuhkan. Tuhan bisa. Goliat ditakuti oleh banyak orang Israel. Tapi Daud yang penuh dengan kuasa Tuhan tidak pernah gentar dan mundur satu langkah pun. Ciri orang yang diurapi berani melangkah. Pak saya puasa ngeri Pak, mungkin mana mau diurapi. Kadang-kadang itu lo Goliatmu. Kenapa gak berani puasa? Asam lambung tuh Goliat. Lawan. Kalau gak dilawan asam lambung terus. Didiemin jadi GERD. GERD bisa bikin orang mati, kena otak, rusak otak kita. Betul apa betul? Pengurapan Tuhan, sakit sembuh. Takut berani. Bukan takut masuk Kristen tambah takut. Banyak orang dulu hidup narkoba, main judi, hidup malam pulang pagi. Ikut Tuhan ngomong Yesus aja gentar.
Hidup dalam setan berani, dalam Tuhan kecut. Gimana nama Tuhan bisa dipermuliakan? Orang kan pasti nilai kita, wah dulu lu orang brengsek, tapi hidup di dalam Tuhan kok bisa kayak begini sekarang, yang berani nginjil, punya kasih, punya kemurahan hati, tolong orang begini dan sebagainya. Dikit-dikit ngomongin Yesus, dikit-dikit berdoa. Nah Tuhan kan orang lain nilai loh. Di Mazmur 84 ayat yang keempat, ya saya buka dulu. Sekarang gak usah buka, saya buka. Berbahagialah orang yang diam di rumahmu, yang terus menerus memuji Engkau. Sebentar nih, ada yang sedikit tinggalan. Berbahagialah orang yang diam dalam rumahmu, ya terus menerus memuji Engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Ayat 7, ayat 6. Apabila melintasi lembah baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air, bahkan hujan pada awal musim, dan menyelubungi dengan berkat. Dengan pujian, ya dengan hatimu yang penuh dengan ketakutan, bisa mendatangkan air dari sorga dan memenuhi hatimu yang kering itu, dan lihat namanya berkat Tuhan dari segala musim di dalam kehidupanmu. Dengan apa? Yang nyembah Tuhan. Pak, hidup saya sempit Pak, mata airnya Pak, Tuhan lebarin buat hidup saudara. Jalannya banyak lumpur Pak, lumpur dosa, Tuhan bersihkan bagi hidupmu. Di dalam lembah tidak ada cukup bisa bernafas. Karena apa? Banyak tekanan di situ. Udaranya nggak enak. Lembah itu tempat yang menyeramkan karena matahari aja nggak bisa masuk. Kenapa? Tertutup dengan hutan. Kalau suka nonton film, di situ bernapas saya susah. Nah, ada berapa banyak kita ini kalau kekristenan dalam kehidupan sering kali kita sesak ngadepin masalah. Masuk jam doamu. Nah, saudara kalau misalnya beribadah, cari Tuhan urapi aku, karena ini penting ternyata buat aku menjalani kehidupan. Bagaimana saya harus menerobos apa yang menjadi kegagalan demi kegagalan. Ingat, kegagalanmu diterobos bukan karena kamu hebat. Tuhan yang berkuasa dan menerobos semua apa yang kamu tidak bisa. Kenapa Tuhan pengen namanya memperlengkapi ini dalam kehidupan saudara? Supaya saudara percaya, supaya saudara melihat janji Tuhan, supaya saudara itu bukan hanya lihat kegagalan, kemiskinan, keterpurukan, dan kegelapan. Karena janji Tuhan itu adalah terang. Dan terang ini akan dibawa masuk dalam hidup orang percaya. Bukan orang yang tidak percaya. Hanya khusus orang yang percaya. Dan saudara ditentukan jadi percaya kepada Yesus. Dan ini ditentukan untuk hidup dalam terangnya Tuhan. Bukan kegagalan. Nah, kalau saudara punya namanya hidup, Pak, papa saya selingkuh. Hati-hati saudara, itu kutuk bisa turun ke hidup anak-anaknya. Nah, karena papa saya main judi dulu. Papa saya main judi, semua keluarga saya main judi, termasuk mama saya, termasuk saya. Saya bandar judi bahkan. Loh, kenapa? Kutuk. Terima Yesus, lepas semuanya. Sekarang ngapain Pak? Jadi bandar firman, saudara ngomongin firman aja terus sekarang. Ya, jadi bagiin firman terus. Kalau dulu bagiin skor bola sekian, sekarang enggak, bagiin firman. Ada amin saudara ya. Jadi saudara perhatikan bagaimana saudara diurapi oleh Tuhan atau tidak. Nah, saya tutup dengan firman Tuhan di dalam 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. Dan di dalam 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. Sebab Allah memberikan kepada saudara dan saya bukan roh ketakutan. Jadi saudara udah takut nih misalnya ngadepin Goliat. Tuhan gak pernah nambahin ketakutan supaya kamu tambah takut, enggak. Melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Saudara gak punya kekuatan dengan pengurapan roh Tuhan. Saudara akan ditambahkan kekuatan, keberanian. Saudara mengalami kering, penuh dengan kebencian. Tuhan di dalam pengurapan Tuhan akan ngajari bagaimana saudara mengasihi bukan membenci ataupun dengan kemarahan.
Bagaimana saudara misalnya hidup penuh dengan namanya ketidakdisiplinan. Dengan roh Tuhan, Tuhan akan mengajari dan mendidik saudara untuk hidup dengan tertib. Seperti dalam 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Ada amin saudara. Di dalam 2 Timotius 1 ayat 7 ini adalah janji Tuhan untuk memberikan saudara dan saya kelegaan, bukan ketakutan. Amin saudara. Ya, saudara diberkati dengan firman-Nya pada pagi hari ini. Ya, bisa berkata amin. Ya, cari namanya pengurapan Tuhan. Atau nanti kita berdoa untuk pengurapan ya. Saudara yang punya ketakutan bisa komentar, Pak, saya lagi takut ini, Pak. Saya lagi ngadepin utang, kebangkrutan, Pak. Suami saya, Pak, selingkuh, Pak. Istri saya, Pak, terlalu cerewet, Pak. Anak-anak saya, Pak, jauh daripada, cerita aja, komentar. Nanti kita berdoa. Nah, saudara di situ ya buka kedua tanganmu kayak begini, nanti kita berdoa minta pengurapan. Ya, sejak pengurapan turun, apapun sakit penyakit itu bisa disembuhkan. Lalu kenapa? Karena Tuhan Yesus seperti dalam tadi Lukas yang pasal 4 ayat yang ke-18, 16-18, dengan pengurapan kepenuhan dengan Roh Kudus. Alkitab mencatat Lukas 4 itu Roh Kudus turun dan memenuhi Yesus. Dan sejak itu dia pelayanan kemanapun, sakit penyakit semua tidak ada satupun yang tidak bisa disembuhkan. Karena Roh Kudus sanggup melakukan itu bagi saudara dan saya. Amin. Saya debt collector, haleluya. Ya, yuk. Ya, nah saudara yang rindu untuk memberikan persembahan, sekali lagi saudara bisa beri persembahan di diklik nama saya, di situ ada nomor rekening. Saudara yang rindu untuk namanya, Pak, saya pengen memberkati pekerjaan Tuhan dan sebagainya, itu terserah. Saudara bisa berdoa terlebih dahulu dan lepaskan benih berkatmu. Dan saudara perlu berdoa terlebih dahulu dan lakukan dengan taat. Saudara gini ya, kalau misalnya memberikan persembahan itu jangan saudara itu berpikir jumlah sekian, biasakan semua itu doa tanya Tuhan. Saya kalau diberkati orang saudara ya, saya diberkati itu saya hadapkan berkatnya di hadapan Tuhan. Tuhan, aku diberkati misalnya ini 10.000 Tuhan, berkat ini kemana Tuhan? Nah, kayak ada orang kasih saya gift begini, itu berkat bukan berarti saya langsung saya pakai suka-suka saya. Tanya Tuhan ini ngapain, bikin apa dan buat apa, tuh doa dulu saya. Kenapa? Biar roh Tuhan yang berkuasa mengatur semuanya. Mau kecil besar itu bukan menjadi masalah buat Tuhan, tapi Tuhan bisa atur dengan baik. Bagaimana kita bisa diberkati dengan yang ajaib. Itu tanya, Tuhan, kamu sekian kasih ke sini, yang ini kamu transfer ke A, itu tak bagi-bagi semua. Loh kenapa? Karena Tuhan harus yang berkuasa, bukan saya. Kalau saya manusia suka uang, namun balik lagi, roh Tuhan kalau ada pada kita diurapi, harus bisa diatur sama Tuhan. Harus hadapkan semua. Ya kalau hidup berani, uang juga harus berani. Saya kayak gitu saudara, saya lakuin. Tuhan ini berapa? Sekian. Transfer. Ini kemana? Sekian. Oh no. Belajar bisa diatur. Kenapa? Karena saudara akan hidup dengan namanya perjanjian dengan Tuhan. Amin saudara. Yuk kita berdoa. Tuhan Bapak, ya saudara bisa buka kedua tanganmu di rumah. Tuhan, aku berdoa Bapak di dalam nama Yesus. Aku minta pengurapanmu malam hari ini ya, Rana Mata Karabas. Ya saudara bisa tutup matamu, buka kedua tanganmu. Ya saudara, hatimu tertuju kepada Tuhan. Saudara nggak usah lihat handphonemu, nggak usah lihat saya. Saudara hadapkan hatimu di hadapan Tuhan dan rasakan urapannya turun dalam kehidupan saudara. Mungkin nanti akan ada yang ngerasain namanya getaran, ada yang ngerasain panas, ada yang ngerasain kesetrum, ada yang ngerasain banyak hal, karena Tuhan bisa melakukan itu bagi hidup kita sebagai orang percaya. Tuhan, aku minta pengurapan turun ya Tuhan, biar setiap ketakutan nih Bapak yang harus kami hadapi seperti Daud menghadapi Goliat, buat kami berani ya Tuhan dan punya kekuatan untuk menghadapi semua pergumulan. Mari Roh Kudus, biar kau curahkan Roh Kudus dan kau curahkan Bapak kuasamu Bapak pada pagi hari ini. Mari Tuhan sambar kami Bapak dengan kuasamu. Rana Mata Karaba Shiki di peti kuruna mata Karaba Kiara Takaraba Siki di menekana nama Tuhuru nama Yaraba Sikaraba Takaraba. Karena kami tahu Bapak, Goliat hanya lawannya kami Tuhan, gak perlu Engkau Tuhan. Karena kami tahu Bapak, Engkau bisa pakai hidup kami untuk mengalahkan Goliat Tuhan. Di dalam nama Yesus Bapak, biar setiap kebangkrutan ya Tuhan kami patahkan, putuskan Bapak di dalam nama Yesus.
setiap kemiskinan, perceraian, perselingkuhan Bapa, ke dalam setiap pemberontakan tidak ada namanya kuasa, namanya pertobatan. Mari Tuhan curahkan Bapa pada pagi hari ini, biar anak-anak-Mu Bapa hidup dengan berkat-Mu yang baru, dengan yang ajaib. Hati yang kering Tuhan juga sambar Bapa dengan urapan-Mu Tuhan, sehingga hidup penuh dengan kasih, dengan iman yang baru Tuhan, dan pengharapan yang baru di dalam nama Yesus Bapa. Terima kasih Ranama Tukun Nama Takaraba. Terima dalam anugerah Tuhan, dan terimalah kuasanya saat ini juga. Apapun sakit penyakit, oh yes Lord, setiap kegelapan Tuhan, aku usir Bapa keluar dari hati anak-anak-Mu saat ini juga di dalam nama Yesus. Mari Tuhan nyatakan kuasa-Mu Tuhan, karena kami tahu Bapa kuasa-Mu begitu luar biasa, dan tidak ada satupun dimensi yang bisa menghalangi baik ruang dan waktu ya Tuhan. Engkau sanggup menerobosnya, karena kami percaya Bapa, kalau Petrus Bapa Kau urapi dan jiwa-jiwa ribuan bertobat di bawah kaki-Mu Tuhan, oleh karena pekerjaan Roh Kudus Bapa. Dan biarlah Roh Kudus Bapa menjamah pada saat ini seluruh keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, baik orang tua, baik juga Bapa suami, entah istri, entah anak, dan seluruh keluarga besar yang lainnya ya Roh Kudus, di dalam nama Yesus. Dengan pengurapan yang baru Tuhan, jiwa-jiwa diselamatkan dan pertobatan terjadi ya Roh Kudus. Terima kasih Bapa, kami patahkan juga semua sumpah serapah ya Tuhan, setiap perkataan sia-sia ya Ranama Takarabashikara namanya hutang Bapa, juga jamah hutang Tuhan, jamah Bapa anak-anak-Mu bertobat daripada hutang ya Tuhan. Dan biar Kau tolong pada pagi hari ini ya Roh Kudus, sehingga hutang mereka boleh lunas Bapa dalam nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Mari Roh Kudus nyatakan Bapa, dan urapi Bapa anak-anak-Mu dengan kuasa yang baru, dengan kuasa yang baru, sehingga Bapa berkat Abraham, Ishak dan Yakub turun Bapa dan berlimpah atas kami, karena janji-Mu ya Tuhan. Dengan kesabaran, dengan iman, dengan ketenangan kami melihat Bapa kuasa-Mu. Terima kasih ya Roh Kudus, di dalam nama Yesus. Semua yang percaya katakan amin.